Rabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, ya ayah, bunda dari anak-anak kita di kelas 8 dan 9. Dan saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Darul Hikam, Bapak Haji Lukman Amin MPD, yang telah berkenan hadir di kegiatan webinar parenting pada kesempatan kali ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu wali kelas 9 dan 8 yang telah memberikan waktunya ya untuk mendampingi juga orang tua siswa untuk mengikuti kegiatan parenting ini yang insya Allah akan disampaikan oleh psikolog kita, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Linda Nurlinda MC. Dan insya Allah untuk kesempatan kali ini, saya Fikri Fatur Rahman selaku guru BK juga di SMA Darul Hikam akan memandu sesi webinar parenting dan acara kali ini sekaligus silaturahmi ya Bapak Ibu ya. Mungkin setelah sekian lama tidak bertemu secara Zoom mungkin ya. Ini mungkin sebelum nanti pembagian rapot kita bisa bersilaturahmi dulu di sini sambil kita membahas atau berdiskusi bagaimana topik yang kali ini akan kita sama-sama simak yang akan disampaikan Bu Linda. Namun sebelum itu mari kita sama-sama ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kebiasaan di Darul Hikam, mari kita sama-sama bertadarus ya. Quran surat Ad-Duha bersama-sama dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama bertadarus ya. Quran surat Ad-Duha yang insya Allah akan memberikan kegiatan kali ini semakin berkah dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak ke acara inti yaitu ada webinar parenting dari narasumber kita hari ini, namun sebelumnya ada sambutan prakata dari kepala sekolah kita, kepala SMP Darul Hikam, Bapak Haji Lukman Amin MPD. Kepada Pak Lukman, waktu dipersilahkan. Terima kasih Pak Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa dari kelas 8 dan kelas 9. Yang kami hormati Ibu Linda sebagai pemateri pada pagi hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru dan wali kelas dari seluruh kelas 8 dan kelas 9. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul, bermuajahah walaupun masih di depan layar HP dan atau laptop kita ya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ini acara disetting pekan yang lalu ya Bu Linda. Tapi Bapak Ibu sekalian, berhubung pekan yang lalu kami kebagian untuk vaksinasi dari PGRI Kota Bandung sehingga kami mengundurkan ke hari ini. Dan kami khawatir kalau sudah divaksin ini ada efeknya ya Bapak Ibu sekalian, dan ternyata memang setelah divaksin banyak Bapak Ibu guru yang tumbang karena ngantuk Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf acaranya jadi diundur ke Sabtu sekarang. Tadinya kita setting juga sebetulnya Jumat kemarin itu aktivitas terakhir dengan siswa, termasuk juga aktivitas terakhir kita di sekolah untuk learning proses, tapi berhubung sekali lagi kemarin kita ada vaksinasi untuk guru sehingga baru dilaksanakan sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin walaupun belum optimal secara jumlah, nanti insya Allah sambil berjalan
Bapak Ibu orang tua yang lain bisa hadir ya ke ruang Zoom meeting ini. Di tengah Ramadan, Bapak Ibu sekalian, sudah agak-agak ada bau-bau ketupat ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau sudah dekat-dekat dengan bau ketupat itu konsentrasinya ke yang lain ya Bu Linda, Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di Zoom meeting ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Zoom meeting ini sebetulnya digagas oleh tim BK dalam rangka kita akan semakin membutuhkan akan komunikasi antara sekolah dan guru yang mungkin selama ini prosesnya dilakukan oleh sekolah di awal tahun, kemudian diinisiasi juga oleh para wali kelas, kemudian juga mungkin untuk guru BK secara individual juga ada. Selama home learning ini memang ada banyak cerita Bapak Ibu sekalian ya. Ada cerita yang menarik, ada cerita unik, ada cerita yang melelahkan, banyak sekali. Tapi dari semua rentetan itu Bapak Ibu sekalian, kita semakin yakin bahwa tanggung jawab kita untuk mendidik putra-putri kita membutuhkan kolaborasi yang maksimal ya Bapak Ibu sekalian antara tiga ranah pendidikan ya, yaitu pertama adalah keluarga, kemudian yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Jadi era pandemik ini kemudian mengembalikan marwah pendidikan yang harus diurus oleh ketiga hal ini, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kami selama home learning ini melihat putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah cukup tangguh Bapak Ibu sekalian ya. 1,5 tahun ini mereka hanya ada di depan layar, kemudian mereka diberikan tugas, bahkan bukan hal yang tidak mungkin penjelasan dari guru tidak seideal ketika pembelajaran tatap muka. Kemudian juga kita kita juga melihat orang tua repot ya Bapak Ibu sekalian, harus bekerja, harus membimbing putra-putrinya di rumah. Ini sesuatu yang memang terjadi di era home learning ini, sehingga kita harus saling memberikan pengertian terhadap hal ini, dan tentunya untuk bisa saling mengerti kita butuh komunikasi yang maksimal. Tapi ada satu hal ya Bu Linda, Pak Fikri, Bu Puji, kita beberapa kali melaksanakan survei kepada anak-anak terkait dengan bagaimana mereka belajar. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu sekalian, di tengah hal-hal yang mungkin terjadi di rumah, mereka itu curhatnya itu sebetulnya kalau dibaca sampai ingin menitikan air mata sebetulnya. Karena saking mereka tuh ingin berjuang bagaimana agar menyelesaikan program home learning ini lebih baik begitu ya. Dan tentunya mereka hampir semua cita-citanya ingin membahagiakan orang tua, jadi sangat positif sekali Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin perlu diinformasikan bahwa sampai hari ini kita belum menerima jadwal resmi kapan kita akan melaksanakan PTM Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti bulan Mei Juni ini akan dilaksanakan uji coba untuk PTM di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapannya adalah pertama uji coba itu akan dilaksanakan bulan Mei Juni, kemudian di bulan Juni itu akan ada masa transisi, dan kemudian nanti bulan Juli niatnya pas tanggal 12 ketika putra-putri Bapak Ibu sekalian, kalau yang untuk kelas 9 sudah ada di sekolah yang lain Bapak Ibu sekalian di SMA, kalau yang kelas 8 berarti sudah ada di kelas 9, maka sekolah-sekolah di Kota Bandung sudah bisa melaksanakan AKB untuk di sekolah, jadi adaptasi kebiasaan baru. Nanti ketika masuk di bulan Juli itu tidak langsung seperti biasa Bapak Ibu sekalian, tapi kita akan jalani AKB, di mana sekolah tidak 100%, kemudian waktunya juga mungkin nanti akan disesuaikan. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa kemudian membuka kembali sekolah walaupun mungkin tidak seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini juga sebetulnya kita gagas agar kita bisa memberikan perhatian lebih juga terhadap anak-anak, baik itu oleh guru maupun orang tua siswa, dan kita bisa menjalin komunikasi dengan baik. Tapi kalau sekarang ada sedikit ilmu yang kemudian ingin di-share oleh Ibu Linda. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, jika mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang berprofesi sebagai psikolog, atau mungkin juga psikiater ya Bu Linda, keilmuan di sini, atau juga mungkin pengalaman Bapak Ibu sekalian selama belasan puluhan tahun menjadi putra-putri Bapak Ibu sekalian, itu bisa sharing di sini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian untuk khusus orang tua kelas 9, insya Allah juga nanti kita akan melaksanakan khusus sosialisasi terkait dengan bagaimana
PPDB ke SMA, Bapak Ibu sekalian. Draftnya sampai hari ini sudah beredar, Bapak Ibu sekalian, tapi itu belum fix. Jadi bagaimana nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian melanjutkan ke SMA, nanti insya Allah akan ada forum khusus yang akan kita selenggarakan untuk kita bisa lebih memahami bagaimana mengantarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian ke SMA. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Fikri, mudah-mudahan nanti insya Allah ada interaksi di antara kita ya untuk kita bisa mengeksplorasi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Linda pada pagi hari ini. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Lukman atas sambutannya dan sekaligus juga memberikan penguatan ya dan mengingatkan bahwasanya memang perjalanan anak-anak selama home learning itu memang Pak Lukman berat ya. Maksudnya kalau lihat curhatannya Betul, tuh Pak Fikri ya. apa ya bertahan dan struggling gitu. Jadi berjuang untuk bagaimana caranya masih bisa belajar tapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa mengendalikan dirinya, ada yang kesulitan, bahkan ada juga yang mungkin perlu bantuan gitu. Tapi insya Allah kami dari SMP Darul Hikam, baik itu dari tim BK Psikolog dan juga para wali kelas bekerja sama yang terbaik untuk para siswa kita. Dan kali ini di agenda webinar parenting ini merupakan salah satu bagian dari proses kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Bahwasanya anak dalam pendidikan ini, anak dalam sekolah dididik oleh kita bersama gitu, meskipun dalam ruang yang berbeda. Nah, seperti itu mungkin ya Pak Lukman ya. Terima kasih banyak Betul, Pak Lukman atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat di situ saya sudah memberikan tautan untuk presensi kehadiran sebagai data kehadiran saja ya Bunda hadir pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja mungkin ya untuk kita sama-sama simak. Namun sebelumnya, Bu Linda saya panggil dulu. Halo Bu Linda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fikri. Oke, Bu Linda sehat Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Ya. Ada yang bocor. Oke. Baik, Bu, ini sudah banyak juga orang tua yang hadir Bu ya. Mungkin langsung saja akan saya sampaikan dulu. Jadi alhamdulillah kita sudah kehadiran juga narasumber kali ini psikolog di SMP Darul Hikam, Ibu Dr. Anda Hajah Linda Nurlinda MC. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 psikologi di Universitas Islam Bandung ya Bu ya. Dan kali ini udah banyak pengalamannya, mulai dari di SMP sudah lama juga. Jadi bisa dibilang Bu Linda ini kalau di Naruto mah Hokage-nya Bu ya. Jadi kayak gurunya gitu ya. Jadi udah lama sekali gitu, dan pasti banyak sekali pengalaman, informasi dan ilmu yang bisa kita sama-sama simak pada kesempatan kali ini. Baik, Ayah Bunda sekalian, langsung saja kita sama-sama simak pemaparan materi atau sharing materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini kepada Ibu Dr. Anda Hajah Linda Nurlinda MC. Untuk waktu dipersilahkan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Fikri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ayah Bunda sehat ya semuanya ya. Insya Allah yang hadir di sini ya semua sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Bertemu walaupun masih di dalam layar ya. Ini juga mungkin inisiatif dari kami, dari tim BK. Kalau dulu kita bisa ngobrol bertatap muka di sekolah, nah karena ada pandemi ini kita belum punya kesempatan untuk ngobrol, maka dibuatlah program ini supaya kita bisa sharing, bisa ngobrol ya. Oke, baik Pak Fikri, saya bisa langsung share screen ya? Bisa Bu, ya sudah dijadikan co-host. Oke. Baik Ayah Bunda, hari ini kita akan ngobrol nih terkait dengan ini. Jadi mungkin kebutuhan ini adalah apa ya? Semua orang memiliki kebutuhan dan kebutuhannya apa saja mungkin nanti saya coba uraikan. Baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikri, pengalaman saya banyaknya memang di Darul Hikam, Bapak Ibu, jadi saya
selesai lulus dari S1 Psikologi Unisba itu langsung di Darul Hikam sampai sekarang, jadi tidak berpindah-pindah tempat ya, tidak pindah ke lain hati, hanya di Darul Hikam. Iya. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik dengan ungkapan ini, kalimat ini. Kalimat ini saya dapatkan dari Ibu Andita dulu ya, waktu kita ada parenting. Nah, kalimatnya adalah sebelum mengoreksi kita bangun dulu koneksi. Ya, koneksinya dengan siapa? Nah, jadi kalau kita bicara tentang koneksi, mungkin tidak ubahnya seperti kita sedang berkomunikasi lewat HP ya. Ya, dengan ketika ada sinyal bagus, koneksi terbangun bagus, apa yang kita tujukan, apa yang ingin kita sampaikan, maka semuanya akan tersampaikan kepada orang yang kita tuju. Ya, begitu juga kita akan mendapatkan respon yang baik dari lawan bicara kita. Sehingga ketika koneksi ini tersambung dengan baik, maka apa yang kita maksud akan tercapai dengan baik. Nah, sehingga sebelum kita akan ngobrol dengan anak-anak kita ngobrol dengan pasangan kita ngobrol dengan, kalau di kantor mungkin dengan teman sejawat ya, atau dengan atasan, maka yang pertama harus dibangun adalah koneksi dulu, supaya apa yang kita sampaikan sempurna tersampaikan gitu ya. Nah, misalnya ketika kita ingin bicara dengan atasan, kita ingin menyampaikan ide atau apa gitu, maka koneksinya harus dibangun dulu. Nah, jadi pertama ketika kita ingin berkomunikasi dengan siapapun, koneksi itu harus terbangun. Yang pertama adalah kita harus membangun koneksi dengan diri kita sendiri. Kita harus tahu kita sifatnya seperti apa, kelebihan dan kekurangan seperti apa. Ketika kita bicara, kita enaknya, nyamannya seperti apa. Ini adalah koneksi. Jadi kita tahu tentang diri kita sendiri. Koneksi yang pertama adalah koneksi dengan diri sendiri. Yang kedua adalah koneksi dengan orang lain, mungkin dengan anak. Mungkin hari ini saya fokus dulu koneksi dengan anak ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Ketika koneksi terbangun dengan anak, maka ketika ibu ingin menegur, ingin menasehati, maka itu akan tersampaikan dan respon yang disampaikan oleh anak-anak pun akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah koneksi dengan anak. Nah, yang terakhir adalah koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita orang Islam, maka koneksi yang harus terbangun adalah koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu diri kita sendiri, kita sudah tahu dengan anak-anak kita, maka hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia, sehingga mudah-mudahan ketika kita bicara koneksinya terbangun dengan baik, sinyalnya juga dengan baik, maka Allah akan melembutkan hati anak-anak kita. Ya, begitu juga kalau misalnya ibu dengan bapak ingin berbicara dengan siapapun, maka yang pertama harus dibangun adalah koneksinya. Jangan mengoreksi terlebih dahulu. Kalau ibu dengan bapak mengoreksi terlebih dahulu tanpa membangun koneksi, maka akan sulit, akan bertabrakan. Apa yang kita sampaikan mungkin nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, jika kita bicara terkait dengan kebutuhan, maka kebutuhan utama itu ada dua. Mungkin di kepala kita banyak, ada yang butuh uang, mungkin sekarang ada yang butuh THR lah, ada butuh apa gitu di kepala kita. Tapi saya membuat dua golongan utama terkait dengan kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan fisik. Kalau kebutuhan fisik ini adalah kebutuhan yang mungkin paling gampang, kebutuhan makan. Jadi kalau saya bicara mungkin tentang kebutuhan, mungkin bukan hanya kebutuhan untuk anak-anak ya Bapak Ibu, jadi kebutuhan untuk kita juga ya. Kita butuh makan yang sehat, nutrisinya yang baik gitu ya. Sehingga kita tahu ketika makanannya bagus, nutrisinya bagus, semua vitaminnya terpenuhi, kita akan melihat bahwa anak-anak tumbuh tinggi gitu ya, berat badannya bertambah, terlihat sehat gitu ya, jarang sakit. Nah, itu gampang terlihat ketika kebutuhan fisik itu terpenuhi. Begitu juga kalau kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi, misalnya anak kita kurang istirahat, anak-anak kurang istirahat, kemudian makannya kurang, atau
tidurnya kurang, maka akan terlihat ada sesuatu yang nanti tidak seimbang di dalam tubuh kita. Dan itu bisa gampang terpenuhi. Misalnya ketika anak kok kurus aja, berat badannya tidak bertambah, maka mungkin nanti bisa konsul kepada ahli gizi, apa yang harus dipenuhi secara vitamin atau nutrisinya. Itu adalah kebutuhan fisik. Jadi kalau kebutuhan fisik itu bisa nampak, terlihat, dan mudah untuk mencari solusinya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan secara psikis. Nah, ini yang mungkin terkadang agak susah kita menebak-nebak. Sebetulnya sekali lagi sekarang saya fokuskan dulu ke kebutuhan anak-anak ya Bapak Ibu ya, karena kita sedang membicarakan terkait dengan anak-anak. Jadi misalnya sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja ini. Eh, Seringkali kita susah menebaknya, apa sih sebetulnya yang diinginkan, ya. Kita memberikan ini salah, ya. Terkadang meminta apa, kitanya yang tidak sesuai. Nah, berarti itu koneksinya yang belum terbangun. Nah, kebutuhan psikis ini mungkin akan saya bahas sekarang. Kalau kebutuhan fisik itu mah gampang ya, insya Allah saya yakin kalau kebutuhan fisik Bapak dengan Ibu kita semua sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kebutuhan fisik supaya anak-anak tumbuh dengan sehat secara fisik. Nah, kebutuhan psikis ini yang mungkin concern ya, hari ini saya akan berbagi dengan Ibu dengan Bapak ya. Nah, namun sebelum masuk ke materi kebutuhan dasar anak-anak itu, saya ingin mengenalkan dulu terkait dengan skema. Jadi di psikologi itu ada skema terapi ya yang disampaikan oleh Jeffrey Young. Nah, terapi ini memanfaatkan skema yang dimiliki oleh kita masing-masing. Jadi semua orang punya skema, ya. Nah, apa itu skema? Ini. Jadi skema itu adalah ini. Skema itu adalah pola atau tema yang berkaitan dengan pengalaman seseorang yang mempengaruhi ya lebih gampangnya mungkin saya menyebutnya adalah peta ya. Jadi misalnya kalau saya mengibaratkan kalau kita dari SMP Darul Hikam mau ke BIP, nah bisa membuat peta bermacam-macam nih. Ada petanya, ada langsung lurus, misalnya dari Darul Hikam langsung ke BIP. Ada orang yang misalnya enggak saya mau ke Dipati Ukur dulu, langsung ke Gasibu gitu, berbelit-belit gitu ya. Ada juga orang yang memilih saya mau memilih ke Siliwangi dulu deh, terus ke Taman Sari gitu. Ada orang memilih seperti itu adalah peta. Nah, kita masing-masing semua punya skema, punya peta seperti itu ya. Ketika seorang anak yang dibesarkan oleh dari kecil misalnya dibesarkan oleh orang tua sendiri, kemudian nanti sesudah dewasa dibesarkan oleh orang lain, itu akan memiliki peta yang berbeda dengan anak yang dibesarkan dari kecil sampai dewasa oleh orang tua. Atau ada juga kemarin saya menghadapi ngobrol dengan anak, dia dari TK sampai kelas 5 dibesarkan oleh neneknya, kemudian kelas 5 dibesarkan oleh ibunya. Nah, tentunya skemanya akan berbeda. Mungkin akan lebih berbelit-belit dibandingkan dengan anak ini hanya dibesarkan oleh ibu oleh orang tua ya, oleh orang tua lengkap. Atau ketika anak dibesarkan oleh orang tua yang utuh, skemanya pasti akan berbeda dengan orang tua yang mungkin kebetulan berpisah, dan itu adalah skema yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, skema ini bisa negatif, bisa positif. Seperti tadi kalau positif mungkin dari Darul Hikam langsung lurus ke ke BIP gitu, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Nah, ketika negatif mungkin skema ini ada bolongnya, ada rintangannya, ada kawat berdurinya atau apa gitu. Nah, ini skema yang dimiliki oleh masing-masing, bisa adaptif, bisa maladaptif. Ya. Kemudian skema ini dibentuk pada masa anak-anak. Jadi kita pun punya skema tersendiri Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa flashback ke belakang ya. Waktu kecil kita dibesarkan oleh orang tua seperti apa? Orang tua yang tegas, orang tua yang galak, orang tua yang permisif, yang membolehkan segala macam, atau orang tua yang mengabaikan, atau orang tua yang overprotective. Nah, kita bisa merasakan, kita bisa membaca skema kita. Mungkin hari ini kita bisa mengingat lagi. Dulu
jika kita berkomunikasi dengan orang tua seperti apa. Nah, itu adalah skema yang kita miliki, ya. Nah, skema ini berkembang dan selanjutnya sampai ke kehidupan sekarang. Ya, jadi skema kita akan berbeda dengan skema anak-anak kita. Kita dibesarkan oleh orang tua kita seperti apa, anak-anak kita dibesarkan oleh kita yang mempunyai skema seperti ini, gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan skema maladaptif pengasuhan. Ini adalah semua hal yang terkait dengan bagaimana cara pandang, kemudian bagaimana perasaan kita, perlakuan orang tua kepada anak, dan juga situasi yang dapat menimbulkan masalah emosi dan perilaku pada anak, dan ini menetap hingga dewasa. Jadi Bapak Ibu, mungkin ketika hari ini kita merasakan kenapa ya kita termasuk orang yang tidak percaya diri misalnya. Kenapa ya kita memiliki trauma apa gitu. Nah, mungkin kita bisa membaca kembali dulu kita pernah punya pengalaman seperti apa, ya. Nah, ini juga sama anak-anak kita juga sama Bu, punya skema. Nah, skema itu kan hasil dari apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, sehingga nanti anak-anak punya cara pandang, punya perasaan apa yang dia akan lakukan itu adalah hasil dari skema yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, ini. Jadi skema ini Bapak Ibu, jadi skema yang kita miliki, skema yang dimiliki oleh kita, oleh anak-anak kita, itu dibentuk oleh salah satu kebutuhan dasar yang kita dapatkan di masa anak-anak, ya. Apa saja yang ini? Ini yang pertama adalah terkait dengan kedekatan yang aman, ya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Saya sebutkan dulu ya. Kemudian yang kedua adalah otonomi, kompetensi, dan identitas. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan untuk mengekspresikan dan memvalidasi kebutuhan emosi. Kemudian ada spontanitas dan bermain. Kemudian yang terakhir adalah batasan yang realistik dan kendali diri. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang nantinya akan membentuk skema di kita masing-masing, ya, termasuk anak-anak. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh kita. Jadi semua dari kita ya, dari semua individu termasuk saya dan anak-anak, kebutuhan 5 ini harus terpenuhi dengan baik. Baik. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kita belajar tentang skema? Kenapa kita harus mengetahui tentang skema diri kita sendiri, skema orang lain? Apa manfaatnya? Nah, pertama, kalau untuk diri sendiri, saat kita sudah tahu siapa kita, dibesarkan oleh orang tua seperti apa, berada di lingkungan seperti apa, orang-orang siapa saja yang berpengaruh terhadap diri kita, maka kita bisa memahami skema diri sendiri dan menyadari pengaruhnya bagi pihak lain, gitu ya. Jadi saat kita tahu, oh dengan karakter kita seperti ini, maka bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita harus berinteraksi dengan anak-anak kita, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manfaat ini sebagai dasar untuk mengubah diri. Jadi kita tahu, oh kita seperti ini, kita menjadi orang yang tidak percaya diri, mungkin ada kebutuhan tadi yang salah satu dari 5 itu ada yang tidak terpenuhi. Sehingga kita tahu, oke, kalau begitu apa yang harus saya lakukan di usia sekarang ini misalnya untuk merubah diri. Dan bagaimana kita nanti berinteraksi dengan anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah kalau tadi untuk diri sendiri, nah ini kalau kita sebagai orang tua, saat kita sebagai orang tua sudah memahami skema diri sendiri, maka kita bisa memahami pengasuhan seperti apa yang menimbulkan skema tertentu. Ketika ibu dengan bapak kita gitu, saya selalu mengatakan kita karena ini juga termasuk dengan saya sebagai orang tua. Ketika kita berharap anak-anak tumbuh dengan sehat, emosinya sehat, pribadinya matang gitu, maka skema apa yang harus dibentuk oleh anak-anak? Pengasuhan seperti apa yang harus diberikan kepada anak-anak supaya skemanya baik, ya. Kemudian memahami apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik, ya. Jadi kalau dulu kita pernah mengalami hal-hal yang kurang baik, yang negatif, maka saat ini kita harus bisa memperbaiki negatif itu tidak perlu diberikan pada anak-anak kita. Kita harus menjadikan hal-hal yang negatif menjadi positif. Kemudian yang ketiga, kalau kita sebagai helper,
barangkali mungkin nanti Ibu, bisa dicurhati lah oleh, teman-teman, oleh, rekan di kantor gitu ya. Nah Ibu berarti kita akan menjadi penolong. Nah kalau di sini mungkin, kami guru-guru juga sebagai helper. Nah maka manfaatnya adalah memahami skema dan mode klien. Jadi kita tahu, oh kalau klien itu skemanya seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan. Kebutuhan dasar mana tadi yang tidak terpenuhi, maka itu yang nanti akan kita berikan. Kemudian apa kebutuhan yang belum terpenuhi tadi ya, kemudian bagaimana mengedukasi orang tua mengenai skema, jadi bagaimana mengedukasi klien itu supaya nanti memiliki skema yang lebih baik. Dan fondasi untuk melakukan pendampingan dan penanganan kasus. Jadi kalau misalnya kita dicurhati oleh teman ya terkait dengan misalnya ada anaknya atau apa, maka dengan memahami skemanya kita akan lebih mudah ya untuk memberikan nasihat atau intervensi ya. Oke, nah sekarang kita coba cek ya kebutuhan dasar anak kita. Apakah anak-anak kita sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 ini? Mari kita lihat satu persatu. Apa saja? Yang pertama adalah secure attachment. Ya, ini apa? Ini adalah kedekatan yang aman. Nah, saya menyebutnya adalah kelekatan anak dengan orang tua yang menimbulkan rasa aman. Nah, barangkali mungkin ini juga bukan hanya kelekatan dengan orang tua, tapi karena gini, saya melihat sekarang banyak orang tua yang dua-duanya bekerja, sehingga mau tidak mau anak didelegasikan kepada orang lain, misalnya kepada pengasuh. Nah, ini juga bagaimana kelekatan anak dengan pengasuhnya. Ya, apakah dengan pengasuhan itu menimbulkan rasa aman atau tidak? Nah, kelekatan ini kalau kedekatan mungkin hanya sekedar secara fisik, kedekatan secara fisik. Tapi kalau kelekatan ini adalah melibatkan emosi. Jadi kedekatan pengasuh atau kelekatan dengan anak-anak itu adalah bagaimana orang tua melibatkan emosi dengan anaknya. Nah, kelekatan ini, secure attachment ini ada dua ini nantinya ya. Apakah kelekatan ini menimbulkan rasa percaya, ya, trust? Apakah anak percaya kepada orang tua atau anak lebih percaya kepada pengasuhnya, gitu ya? Bagaimana kelekatan itu terbangun? Itu yang nanti akan membuat anak lebih trust, lebih percaya. Jika memang lebih lekat dengan pengasuh, dengan misalnya yang sehari-hari ada di rumah, mungkin rasa aman itu akan timbulnya kepada pengasuh itu. Nah, ditunjukkannya seperti apa? Bapak Ibu bisa ngecek apakah nanti anak-anak lebih percaya kepada orang tuanya atau kepada pengasuhnya. Ibu lihat nanti, misalnya dari sini, ya. Anak-anak yang memiliki rasa aman terhadap orang tua, ya, maka anak-anak akan menimbulkan atau menunjukkan perilaku yang tenang, senang, berani, kooperatif, kreatif, dan mandiri. Nah, jika ibu dengan bapak melihat anak-anak sudah seperti ini, menunjukkan sikap seperti ini kepada orang tuanya, berarti anak-anak percaya rasa amannya sudah terbangun. Tetapi jika misalnya pada saat anak-anak dekat dengan orang tua itu justru anak-anak merasa terancam, merasa gelisah, merasa takut gitu ya. Nah, berarti yang ada adalah anak-anak mistrust, tidak percaya kepada orang tuanya. Ketika misalnya ibu melihat anak-anak tampilnya seperti ini bentuk perilakunya, dia kurang mandiri, tidak patuh, mudah marah, penakut, pencemas, maka mungkin ini salah satunya ada rasa tidak percaya kepada orang tua. Tidak percaya mungkin dia tidak nyaman dengan cara berkomunikasi kita, atau misalnya ada sesuatu yang saya ingin bicara tetapi sulit untuk menyampaikannya. Nah, ini bisa dilihat. Ketika ibu dengan bapak melihat ada perilaku-perilaku seperti ini, maka kita akan lebih mudah kan, Mbak Bu ya. Oh, berarti kebutuhan yang pertama ini yang belum terpenuhi. Barangkali mungkin gini, saya yakin ibu dengan bapak memberikan perhatian, memberikan cinta kasih yang luar biasa kepada anak-anak. Nah, hanya saja barangkali apa yang kita berikan
itu tadi Bu, tidak koneksi dengan anak-anak. Yang dibutuhkan anak-anak mungkin bukan itu sebetulnya. Tetapi anak-anak sulit untuk menyampaikan bahwa saya sebetulnya ingin begini, ya. Tetapi eh, apa eh, koneksi ini akhirnya kan jadi tidak terbangun. Makanya Ibu dengan Bapak mangga bisa mengecek sebetulnya kebutuhan dasar ini apakah sudah terpenuhi atau tidak, bisa dilihat dari sikap yang ditunjukkan anak-anak, ya. Nah, perasaan dalam secure attachment itu seperti apa gitu. Nah ini, jadi perasaan-perasaan yang terkandung di dalam secure attachment itu adalah ini. Anak-anak itu disayangi dan dicintai tanpa syarat. Jadi seringkali mungkin gini, tidak salah sih sebetulnya Bapak Ibu ketika kita menyampaikan gini, wah anak mama nih, anak papa nih hebat kamu ranking 1 gitu. Kan sebetulnya kita maksudnya adalah kita ingin memberikan pujian kepada anak-anak, memberikan penghargaan kepada anak-anak bahwa kita bangga dengan prestasi yang diraih oleh anak-anak. Tetapi kan kita tidak tahu apakah anak-anak menangkap apa yang kita sampaikan. Seringkali kita takutnya gini, wah saya ranking 1 nih, disayangi oleh oleh orang tua. Jangan-jangan kalau saya tidak ranking mungkin bukan anak orang bukan anak ayah ibu saya gitu ya. Jadi nah ini adalah mungkin apa ya kalimat yang disampaikan mungkin kita harus hati-hati supaya anak-anak merasa bahwa iya siapapun saya, ranking berapapun saya, prestasi apapun saya tetap adalah anak ayah dan ibu ya. Yang kedua adalah diterima apa adanya. Ya, jadi kadang-kadang kita gini, ya boleh asal. Nah, kita kan suka menyampaikan seperti itu. Mungkin kita sebetulnya kita ingin memberikan tantangan kepada anak-anak, tapi anak-anak kadang-kadang menangkapnya gini, kenapa saya harus seperti itu tapi harus melakukan apa dulu gitu. Nah, makanya gitu yang tadi saya bilang koneksi itu ketika kita ingin menyampaikan itu kepada anak-anak maka kita harus bangun dulu koneksi bahwa maksud kita untuk menyampaikan ini adalah apa gitu ya. Kemudian anak-anak ini diperhatikan ya. Kalau ini sudah jelas, saya yakin Ibu dengan Bapak sudah full lah perhatian kasih sayang pada anak-anak, saya tidak meragukan lagi ya. Kemudian anak-anak juga ingin dihargai, ya. Dan ya itu jadi 5 hal ini, oke. Ya, 4 hal ini Ibu, 4 hal ini yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang pertama, secure attachment ini adalah yang pertama. Jika yang pertama ini terpenuhi, insya Allah koneksi sudah mulai terbangun. Ya, tetapi jika ini memang tidak terpenuhi oleh anak-anak, maka koneksi mulai ini ada gangguan-gangguan, ya, karena ini akan menjadi dasar dari kebutuhan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, bagaimana cara membangun secure attachment ini? Ada 5 kata kunci. Jadi Bapak Ibu ya, jadi untuk membangun ini, pertama adalah proximity. Jadi ini adalah bagaimana kedekatan kita dengan anak-anak. Ini adalah kedekatan yang real secara jarak. Apakah kita satu rumah dengan anak-anak? Ya, seharusnya gitu ya. Seharusnya ketika kita berada dalam tempat tinggal yang sama, rasa aman itu terbangun harusnya. Karena semakin sering kita berinteraksi dengan anak-anak, semakin sering kita berkomunikasi dengan anak-anak, koneksi terbangun. Ya, jadi kita nanti tahu oh skemanya seperti apa nih kalau koneksinya sudah terbangun dari proximity. Tapi ternyata kan tidak semua orang tua yang berada satu rumah dengan anaknya bisa membangun kedekatan yang harmonis ya. Apalagi sekarang dengan HP ini kan ada 2 ngarendeng tapi dua-duanya pegang HP. Kan itu hanya kedekatan secara fisik saja. Nah, jadi saya berharap proximity ini seharusnya ya semakin sering kita berinteraksi dengan anak, semakin kita selalu berada di tempat yang sama, maka koneksi akan terbangun. Ya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Seberapa sering kita berinteraksi dengan anak-anak? Ya, apakah kita terbiasa ngobrol hal apapun, atau kita baru ngobrol dengan anak-anak ketika kita ngobrol PR-nya apa? Ada PR enggak? Ulangannya nilainya berapa? Ya, apakah komunikasi itu hanya sebatas itu atau kita ngobrol dengan anak apapun boleh diobrolkan?
ya. Apakah ngobrolnya secara formal saja atau kita ngobrol dari heart to heart, secara dari hati ke hati. Kita ngobrol seperti teman, ya. Nah, semakin kita frekuensi ini semakin sering terbangun, maka koneksi akan semakin bagus, ya. Kalau koneksinya sudah terbangun dengan bagus, rasa aman, insya Allah akan juga terbangun. Kemudian responsif ini, seberapa cepat kita memberikan respon kepada stimulus yang disampaikan oleh anak-anak. Nah, stimulus ini barangkali mungkin kita bisa melihatnya dari ekspresi emosi, dari sikap anak-anak yang ditunjukkan. Ketika ibu melihat misalnya anak-anak tiba-tiba baut, kan ibu kalau remaja ini suka susah ditebak ya Bapak Ibu ya, apa sih maunya gitu, tiba-tiba baut, tiba-tiba marah-marah tepuk puguh gitu ya. Nah, apakah ketika anak-anak menunjukkan seperti itu, ibu memberikan responnya seperti apa? Apakah ibu juga ikut marah? Atau misalnya kita ikut marah, atau kita membiarkan, atau kita mengajak ngobrol. Ya, jadi seberapa cepat kita memberikan respon terhadap stimulus anak-anak atau pada sikap anak-anak. Ya, ketika anak-anak tiba-tiba misalnya menjaili adiknya atau saudaranya, apakah kita biarkan atau kita tegur saat itu dan bagaimana cara menegurnya. Jadi ini adalah seberapa cepat respon yang kita berikan kepada anak-anak. Semakin cepat respon itu diberikan, ya, maka koneksi akan semakin terbangun. Yang ketiga adalah intensitas, keempat intensitas. Nah, ini adalah berkaitan seberapa banyak panca indera kita terlibat saat kita berkomunikasi dengan anak-anak. Ya, saat kita ngobrol, apakah misalnya masing-masing yang satu pegang HP, yang satu pegang HP tapi ngobrol, ya, atau ibu khusus berhadapan dengan anak-anak dengan cara memegang tangannya, dengan cara menyentuh, dengan cara mengelus, kemudian kita muka berhadapan, mendengarkan, mata kita juga beradu dengan mata anak-anak. Nah, semakin banyak panca indera terlibat saat ngobrol dengan anak-anak, maka koneksi akan semakin baik. Ya, itu artinya anak-anak akan merasa nyaman. Oh iya, orang tua kita mendengarkan dengan baik, bukan hanya mendengarkan, barangkali mungkin memberikan respon juga tadi ya. Ketika misalnya mengeluh, ya, apakah kita mengatakan gitu-gitu aja dikeluhkan gitu, atau misalnya kita mendengarkan dengan baik. Ayo, kamu mau bercerita apa saja. Semua panca indera terlibat, maka akan semakin baik koneksinya, ya. Dan yang terakhir adalah emosi positif. Tentunya ketika kita menampilkan emosi positif terhadap anak-anak, maka rasa aman akan semakin terbangun. Ya, jadi ini kuncinya Bapak Ibu untuk membangun secure attachment kepada anak-anak, ya. Nah, apakah ini juga dulu kita dapatkan dari orang tua? Nah, kita bisa membacanya sendiri. Apakah orang tua kita dulu saat kita remaja, ya, saat kita SMA gitu ya, apakah ini juga didapatkan oleh kita dari orang tua? Nah, kita bisa membaca skema masing-masing ya. Oke, baik. Nah, itu adalah yang pertama kebutuhan dasarnya. Yang kedua adalah kebutuhan dasar terkait dengan otonomi, kompetensi untuk pembentukan identitas diri. Ini maksudnya apa? Nah, ini. Jadi kebutuhan otonomi ini adalah kebutuhan kemandirian. Jadi Bapak Ibu, ini adalah yang dibutuhkan oleh kita semua. Ya, kita harus mandiri. Anak-anak harus mandiri. Ini penting untuk membangun apa? Untuk membangun kompetensi. Ketika anak-anak mandiri, mungkin kalau kita dulu kan suka sama orang tua diberikan kesempatan pada saat ada tugas itu kan tidak selalu dibantu oleh orang tua ya, kita mengerjakannya sendiri. Sehingga kita menjadi sekarang seperti ini, ibu dengan bapak punya pekerjaan yang bagus gitu ya, relasinya bagus, mungkin mandiriannya karena memang sudah terbangun dari kecil. Nah, begitu juga anak-anak Bapak Ibu. Ketika ibu dengan bapak ingin anak-anak mandiri, maka kompetensi ini harus terbangun. Kita harus memberikan kepada anak-anak, memberikan seluas-luasnya, kompetensi ini harus dibangun oleh anak-anak ya. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, jika anak-anak tidak mandiri, anak-anak biasanya selalu menunggu dibantu, kurang percaya diri,
seringkali bingung dalam memutuskan sesuatu, sering ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek nanti apakah sikap-sikap ini ada di anak-anak. Nah, barangkali mungkin ini kebutuhan kemandirian ini yang memang belum sepenuhnya didapatkan oleh anak-anak, ya, sehingga anak-anak menunjukkan sikap seperti ini. Tidak salahnya sih sebetulnya orang tua ya ingin membantu anak-anak ketika ada kesulitan gitu. Nah, namun ketika kita berada dalam kondisi, kalau kata Ibu Eli Risman tuh orang tua itu tidak dalam kondisi SOS. Jadi harus selalu membantu anak sesegera mungkin gitu. Jadi tidak seperti itu. Nah, maka ketika kita misalnya menampilkan sikap seperti itu, maka akan lahirlah sikap-sikap seperti ini. Anak-anak yang kurang percaya diri, yang ingin selalu dibantu, belum apa-apa sudah mengeluh tidak bisa, belum apa-apa sudah meminta bantuan. Nah, ini barangkali mungkin kebutuhan kemandiriannya yang memang belum terpenuhi secara sempurna. Ya. Oke, nah bagaimana cara mengembangkan kemandiriannya? Ini. Pertama adalah kita harus memahami karakteristik perkembangan anak. Setiap anak itu perkembangan unik sekali. Mana yang paling menonjolnya? Misalnya apakah yang menonjolnya di motoriknya, di kognitifnya, di bahasanya, di sosialnya, di emosinya, itu semua punya karakteristik tersendiri. Sehingga nanti kelebihan-kelebihan itu yang nanti kita bisa manfaatkan, ya. Jadi kita harus tahu dulu, paham dulu karakteristiknya. Jadi diobservasi anak-anaknya, diamati anak-anak, kira-kira anak-anak ini kelebihannya di aspek yang mana, gitu ya. Kemudian ini melakukan observasi pada anak. Jadi berada di posisi mana dalam perkembangannya. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang usia 13, 14 tahun atau 14, 15 tahun, kira-kira kebutuhan atau kompetensi mana yang belum berkembang. Misalnya untuk anak-anak usia 15 tahun, seharusnya dia sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Ya, anak-anak sudah bisa memutuskan masalah, anak-anak sudah bisa mencari teman sendiri, harusnya usia 15 tahun. Nah, ketika ada hal-hal itu tidak tercapai, ya anak-anak tidak bisa, nah berarti kita harus tahu, oh seperti apa kita harus mengembangkannya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus membuat tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kecepatan anak. Nah, jadi misalnya kayak tadi, ketika anak-anak usia 15 tahun kok sulit bergaul gitu ya, sulit berteman, susah untuk mendapatkan teman. Nah, kita harus membuat tahapannya seperti apa. Kan tidak ujug-ujug langsung anak-anak harus bergaul dengan orang yang di lingkungan yang lebih luas gitu. Mungkin kita dari yang kecil dulu gitu ya, berteman dengan teman di dekat rumah, di lingkungan rumah, atau dengan saudara-saudara, dan selanjutnya mungkin anak-anak bisa bergaul dengan orang-orang di luar sana, gitu ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus kita bikin dari mulai yang paling sederhana sampai nanti anak-anak bisa mencapai hal-hal yang paling sulit sendiri tanpa minta bantuan sama orang lain. Nah, yang terakhir adalah cara mengembangkannya. Anak-anak harus diajarkan bagaimana cara menghadapi kegagalan. Bapak Ibu, dalam kegagalan ini ternyata banyak pembelajaran yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Ya, jadi jangan khawatir ketika anak-anak misalnya mendapatkan nilai kurang bagus. Jangan khawatir ketika anak-anak ditegur karena PR-nya ketinggalan. Karena dari situlah nanti anak-anak belajar bagaimana nanti ke depan supaya saya tidak ditegur lagi. Bagaimana saya supaya mendapatkan nilainya yang lebih bagus. Ketika misalnya saat anak-anak gagal kemudian kita langsung membantu, maka kita seperti mengebiri. Mengebiri itu apa ya? Mengkat kompetensinya. Yang harusnya dia menyelesaikan sendiri, tetapi diselesaikan oleh orang tua, maka kompetensi itu akhirnya tidak berkembang karena diambil alih oleh kita. Jadi ajarkan kepada anak cara menghadapi kegagalan. Jadi kita hanya sebagai supervisor saja. Bagaimana cara menunjukkan jalannya saja, tetapi eksekusi di lapangannya harus yang melakukannya harus anak-anak, ya, supaya anak-anak tahu nanti, oh nanti ke depan saya harus seperti apa. Ketika anak-anak
punya peer group ya, kelompok-kelompok kecil, teman dekatnya gitu ya. Ketika anak-anak mengeluh, aku tidak suka dengan teman ini, aku sakit hati dengan teman ini, maka kita jangan terburu-buru, Bapak Ibu jangan terburu-buru. Kita langsung datangi anaknya, temannya, kemudian kita tegur. Jangan seperti itu, tapi kita cukup memberikan arahan saja. Apa yang akan dilakukan oleh anak kita? Kalau gagal, kamu mau bagaimana? Kalau gagal yang ini, kamu mau melakukan apa lagi? Kita cukup melakukan hal-hal seperti itu saja. Jadi itu bagaimana mengajarkan terkait dengan kegagalan yang dialami oleh anak-anak. Kemudian ini adalah sikap yang perlu ditampilkan dan disampaikan orang tua. Jadi pada saat kita melihat anak-anak mendapatkan kegagalan, tidak perlu panik, maka tampilkanlah sikap yang tenang, dicontohkan kepada anak-anak bagaimana cara menghadapi kegagalan itu. Oke ya. Nah itu adalah kebutuhan dasar yang kedua. Ini adalah kebutuhan dasar yang ketiga, validasi dan ekspresi emosi. Ini artinya apa? Nggak berhenti depan mukanya. Oke, ini. Nah, emosi ini adalah memberikan informasi atau pesan kepada kita terkait apa yang dihayati, yang dirasakan, yang dipikirkan, dan apa yang ingin dilakukan oleh anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ketika Ibu melihat emosi itu bukan marah saja ya Bapak Ibu, banyak emosi itu. Ada senang, ada takut, ada putus asa, ada cemas, itu adalah emosi. Nah, ketika Ibu melihat ada emosi tertentu di anak-anak, berarti kita tahu apa sih yang sebetulnya yang sedang dihayati oleh anak-anak. Apa sih sebetulnya yang sedang dirasakan dan dipikirkan oleh anak-anak. Apa sih sebetulnya yang ingin dilakukan oleh anak-anak. Nah, itu kita bisa membaca dari emosi anak-anak, Ibu. Nah, emosi ini. Nah, emosi ini juga memang harus diajarkan kepada anak-anak supaya dia tahu ketika saya misalnya, kalau di rumah, kalau saya marah, saya harus seperti ini. Ketika saya berada di luar rumah, berhadapan dengan orang lain, harus seperti apa. Jadi dia tahu bagaimana, bukan berarti dia tidak boleh marah, tetapi dia bisa mengendalikan seperti apa marahnya. Mungkin kalau untuk anak-anak usia 15 tahun, marahnya akan berbeda dengan anak-anak yang usia 6 atau 7 tahun. Gitu ya. Nah, ketika dia sudah tahu secara emosinya sudah terpenuhi, dia tahu kebutuhan emosinya terpenuhi, maka dia akan tahu bagaimana cara dia mengekspresikan emosinya di lingkungan. Ya. Emosi ini mengekspresikan kebutuhan psikologi seseorang. Ya, misalnya apakah butuh perlindungan, membutuhkan cinta, membutuhkan perhatian atau penghargaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Jadi apa yang disampaikan tadi, apa yang dihayati, yang dirasakan itu, ini menunjukkan apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, ketika dia cemberut, mungkin apa sih sebetulnya, apakah dia ingin diperhatikan, ya, atau tadi misalnya apakah ketika dia marah-marah tepuh-puguh gitu, apakah dia ingin dihargai? Nah itu, jadi apa yang ditampilkan di sini ini akan berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ya. Oke. Nah, bila kebutuhan validasi emosi terpenuhi, jika kita sudah memberikan kebutuhan emosi ini secara sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak, maka ini secara potensi kecerdasan dari kognitifnya, anak-anak ini bisa memiliki akademik yang bagus, konsentrasi dan daya ingatnya juga bagus. Ya, ketika emosinya. Karena emosi ini Bapak Ibu sangat mempengaruhi ketika anak-anak belajar. Ya. Ketika anak gelisah gitu ya di sekolah, ini ada sesuatu yang sebetulnya emosinya tertahan. Nah, ketika gelisah, ya konsentrasi dan daya ingatnya juga nggak akan optimal pada saat belajar. Jadi ketika ini sudah terpenuhi, maka insya Allah dia bisa belajar secara konsentrasinya bagus. Ya. Kemudian secara fisik, kalau tadi secara kognitif, ya secara fisik, anak-anak akan terlihat bergerak, aktif bergerak ya. Cekatan, responsif, bersemangat, dan memiliki daya tahan fisik yang tinggi. Jadi, karena gini Bapak Ibu, ketika anak-anak secara emosinya negatif, biasanya anak-anak itu murung gitu, malas kemana-mana, diajak main juga nggak mau gitu, ya. Dan ini akhirnya berpengaruh kepada kegiatan sehari-hari. Makanya secara fisik, anak-anak yang emosinya terpenuhi, dia akan terlihat aktif bergerak, dia akan terlihat anak-anak yang bersemangat, gitu ya.
secara sosial. Nah, secara sosialnya anak-anak ini akan mudah bergaul, ya. Dia akan lebih percaya diri berhadapan dengan siapapun, ya. Oke. Dan secara emosinya, anak-anak bisa mengelola emosinya sendiri dan peka terhadap perasaan orang lain. Bukan hanya dia bisa mengendalikan secara emosi diri sendiri, tapi dia juga akan peka terhadap perasaan orang lain. Dia akan tahu bagaimana dia harus bersikap ketika berhadapan dengan teman yang sedang memiliki emosinya kurang bagus. Misalnya, ketika ada temannya yang tiba-tiba mendiamkan gitu ya, mungkin anak yang emosinya bagus, dia tidak akan menjudge anak ini, kenapa aku dicuekin, dia tidak akan marah-marah seperti itu. Bahkan mungkin dia akan bisa menunjukkan empatinya, bagaimana apa yang dirasakan oleh teman seperti itu, ya. Itu. Nah, sebaliknya, jika emosi ini tidak terpenuhi, kalau tadi terpenuhi, jika tidak terpenuhi, maka anak akan merasa tidak dipahami, tidak diterima, merasa ditolak dan merasa tidak dicintai, ya. Kemudian anak merasa terancam yang ditunjukkan dengan sikap melawan, menghindar atau diam saja. Jangan salah Bapak Ibu ketika misalnya kita menasihati anak, tapi anaknya tidak memberikan komentar apapun, diam saja gitu ya, tidak memberikan respon. Mungkin salah satunya sebetulnya dia sedang melawan, tetapi dengan cara seperti itu. Kalau dia takut memberikan perlawanan dengan cara agresif, maka dia lebih banyak diam. Dia seperti mendengarkan, tetapi apa yang kita sampaikan dia tidak terima. Itu artinya dia sedang memberikan perlawanan terhadap diri kita, dan itu artinya dia sedang merasa terancam. Kemudian secara emosi mudah labil dan mudah terpicu. Jadi anak-anak yang mudah marah gitu ya, anak-anak yang sedikit-sedikit ngambek gitu ya. Ini mungkin barangkali salah satunya adalah kebutuhan dasar emosinya belum terpenuhi dengan baik. Nah, secara fisik kurang bersemangat dan mudah lelah. Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketika anak-anak yang sedang memang merasakan emosinya kurang bagus, terlihat juga di sekolah tuh anak-anak yang misal dia tidak mau kemana-mana, diem saja, murung gitu, ya. Akhirnya kalau murung seperti itu kan memang terlihatnya memang mudah lelah akhirnya ya. Nah, bagaimana cara langkahnya untuk membimbing pengelolaan emosi ini? Ya, ini adalah ada sikap yang harus dibangun dulu. Nah, jadi bangun secure attachment dan komunikasi terbuka. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar ini ya, ini menjadi dasar dari semua kebutuhan yang lainnya. Jadi ketika ini sudah terbangun yang pertama ini, maka yang lainnya juga akan bagus ya. Maka dan selain itu harus dilakukan komunikasi terbuka. Jadi kita jangan misalnya gini, kamu mau gitu-gitu aja ambak gitu. Atau misalnya ibu langsung kita langsung menegur dengan cara sikapnya yang tidak berkenan. Tapi lebih baik memang bangun dulu secure attachment-nya dan kemudian lakukan dengan komunikasi terbuka. Kemudian ajarkan anak mengenali emosi. Nah, Bapak Ibu, ya namanya juga anak-anak walaupun sekarang sudah 15 tahun, ya tetap anak-anak. Jadi ini barangkali mungkin ini akan lebih efektif untuk anak-anak yang memang yang SD atau TK gitu ya. Ajarkan anak-anak mengenali emosi, Bapak Ibu. Ketika kita tidak tahu anak ini rewel gitu ya. Kalau bahasa Sundanya rungsing gitu, tepu-pugu gitu. Itu salah, ini salah. Nah, disitulah mungkin kita harus mengajarkan apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh anak-anak. Kita boleh nanya kok ke anak-anak, kamu sedang marah? Kita sebutkan saja, kamu sedang marah, takut, kesal, atau apa. Nah, ketika anak memberikan salah satu jawaban, maka itu mungkin nanti harus ditindaklanjuti dengan komunikasi terbuka ini. Ketika anak misalnya menjawab, iya saya sedang kesal. Oh kesel, iya sih kalau kesel mah ya memang kita juga suka nggak puguh perasaan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, keselnya karena apa. Nah, dengan cara seperti itu, dengan komunikasi terbuka seperti itu, kita ajari anak-anak. Jadi anak-anak tuh jangan tepu-pugu ambek, jangan tepu-pugu gambrang-gambrek, tapi dia tidak tahu sebetulnya apa yang dirasakan. Nah, ketika anak-anak sudah bisa mengenali emosinya,
maka nanti anak-anak akan diajarkan bagaimana sih kalau kesel untuk anak 15 tahun itu harusnya seperti apa. Kalau misalnya marah untuk anak 15 tahun, apakah harus nangis seperti anak SD? Kan enggak. Nah, dengan mengenali ini, maka anak-anak akan tahu bagaimana dia harus bersikap ketika dia merasakan hal-hal yang negatif. Ya. Kemudian, latih kepekaan anak terhadap sensasi tubuhnya. Mungkin anak tidak tahu sebetulnya apa sih yang saya rasakan tuh, saya kesal, marah, takut, atau apa. Nah, kita bisa mengajarkan, kalau marah itu biasanya jantungnya deg-degan gitu ya. Nah, mungkin itu sebetulnya marah kamu. Nah, itu. Jadi sensasi tubuhnya harus diajarkan kepada anak-anak. Ketika kamu takut, maka yang dirasakan adalah seperti ini. Ketika kamu cemas, mungkin kamu akan tangannya akan berkeringat, ya, keluar keringat. Nah, sensasi tubuh seperti itu bisa diajarkan supaya nanti anak tahu, oh, kalau deg-degan seperti ini saya takut. Kalau takut berarti harus apa yang dilakukan. Kemudian, jadi ini adalah cara membimbingnya. Cara membimbing emosi itu ada 3 cara. Maka bisa dilakukan. Ibu dengan Bapak bisa milih satu persatu mana duluan yang bisa diinikan. Kalau misalnya ternyata ini yang dominan, maka mungkin mengajarkan anak secara emosi itu yang harus lebih dulu dilakukan kepada anak-anak, ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar spontanitas dan bermain, gitu ya. Nah, saya yakin mungkin Bapak Ibu termasuk kita, saat kita bermain itu adalah saat-saat yang menyenangkan, ya. Saat kita berkumpul, kemarin kami tuh guru-guru berkumpul buka bersama, itu adalah salah satu arena bermain buat kami, dan begitu bahagianya kami bertemu dengan teman-teman. Nah, sama anak-anak juga Bapak Ibu, bermain ini adalah arena yang sangat menyenangkan. Nah, terkait dengan spontanitas ini adalah respon segera yang sehat terhadap suatu stimulus. Jadi, anak-anak itu memang harus diajarkan bagaimana memberikan respon terhadap stimulus, ya. Jadi, bagaimana anak-anak harus bersikap di suatu lingkungan. Ketika misalnya, oh, ada tamu nih. Nah, kita harus memberikan membimbing pada anak-anak bagaimana cara memberikan salam, bagaimana cara menegur, bagaimana cara ngobrol dengan guru. Ini adalah respon segera. Jadi bukan berarti misalnya respon segera secara negatif, tapi semua yang dilakukan ada sesuai dengan stimulus yang ada. Kemudian spontanitas ini didasari oleh emosi positif dan akan mendukung penguasaan dan kemandirian yang lebih baik. Ya, spontanitas ini Ibu Bapak berkembang ketika bermain, ya. Kan kita tidak tahu ya pada saat ngobrol itu apa yang diobrolkan oleh lawan kita, teman kita, kemudian ekspresi emosi juga kita tidak tahu. Maka disitulah spontanitas kita dikeluarkan. Ya, anak-anak juga sama Bapak Ibu. Ketika anak-anak berada di lingkungan bermain dengan teman-temannya, maka spontanitas itu akan ditunjukkan. Bagaimana dia melihat temannya yang jatuh, bagaimana dia melihat temannya yang licik, yang curang, maka dia di situ akan memberikan respon seperti apa. Apakah responnya dia memarahi temannya, ya, atau dia misalnya langsung menolong temannya, seperti apa. Jadi spontanitas ini akan berkembang ketika bermain. Jadi Bapak Ibu jangan jangan senang ketika saya mah alhamdulillah punya anak teh baik, nggak pernah keluar, di rumah aja. Jangan ya Bu ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan anak-anak untuk bermain supaya kebutuhan ini nanti berkembang, ya. Nah, bermain itu ya tentunya bermain yang sehat. Sebaiknya bermain ini memang dalam satu kelompok. Jikapun misalnya sulit kita menemukan teman bermain di lingkungan rumah, apalagi kalau di komplek-komplek itu kan agak jarang. Kan kita bisa membuat suasana bermain dengan saudara-saudara, gitu ya. Nah itu, jadi tidak harus dengan teman-teman di luar, tapi di rumah pun bisa dibentuk untuk bermain, itu ya. Kemudian, nah bermain ini kebutuhan bermain ini akan menimbulkan rasa senang pada anak-anak. Ya,
bukan anak-anak, kita juga sama dulu ya Bu, senang banget kalau sudah bermain dengan teman-teman itu, dan kita seringkali kesal kalau misalnya dilarang untuk bermain atau sedang bermain kemudian kita dipanggil oleh orang tua untuk apa gitu. Rasanya kesal banget ya. Nah, jadi eh, arena bermain ini akan menimbulkan rasa senang pada anak-anak. Nah, sekarang jika misalnya kesempatan bermain ini tidak dipenuhi oleh anak-anak, tidak tidak dimiliki oleh anak-anak, maka ini yang terjadi ya. Anak-anak tidak bahagia artinya, ya. Ketika anak-anak tidak bahagia, nah ini mungkin anak-anak terlalu banyak dikritik oleh kita, terlalu banyak tuntutan, kemudian terlalu banyak perilaku menyenangkan yang dilakukan untuk menghindari perasaan tidak nyaman, ya. Jadi anak-anak yang adiksi ya bermain game atau drakor atau apa, sebetulnya dia tidak bahagia Bapak Ibu, ya, tidak bahagia karena di situ tidak ada kesempatan untuk bermain, tidak ada kesempatan untuk berinteraksi, tidak ada spontanitas yang muncul di situ, ya. Jadi hindari hal-hal seperti ini supaya anak-anak bahagia. Oke. Nah, mengapa bermain itu penting? Gitu. Nah, ini. Jadi ketika bermain itu kan banyak hormon-hormon yang membuat kita jadi senang gitu ya. Ini ada dopamin, ada serotonin, ada oksitosin, ada endorfin. Di sini banyak Bapak Ibu orang tua dokter ya, psikolog juga ada di sini. Barangkali ini ada hal yang familiar ya untuk Bapak dengan Ibu, hormon-hormon yang membuat senang gitu ya. Jadi ketika anak-anak bermain maka hormon ini adalah muncul. Nah, mudah-mudahan semakin sering hormon ini muncul, semakin sering anak-anak senang. Nah, ini koneksi akan terbangun juga semakin bagus. Nah, secara kognitif ini meningkatkan konsentrasi, daya tangkap, daya ingat, dan problem solving. Ketika bermain, jangan salah Bapak Ibu, problem solving ini adanya di bermain. Jadi ketika misalnya dia punya masalah dengan teman, ya bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya, disitulah di bermain, ya dengan teman-teman. Kemudian secara emosi, anak akan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Semakin banyak teman yang dikenali, semakin banyak orang yang dikenali, semakin banyak nanti karakteristik teman yang dipahami oleh anak-anak. Nah, ketika anak paham karakter teman, maka dia akan peka. Oh iya, kalau teman saya kalau ngomongnya suka julid-julid seperti apa gitu. Oke, kalau dengan orang seperti ini saya harus seperti apa. Nah, secara emosi dia akan mengatur. Atau misalnya gini, oh orang kalau teman saya ini mah dianya mudah tersinggung, babarian, gampang nangis, gampang marah. Oke, berarti saya harus seperti apa bersikap dengan orang seperti ini. Nah, secara emosi dia jadi tahu mengendalikannya harus bagaimana, ya. Jadi sebanyak-banyaklah anak-anak berteman, ya, supaya dia memiliki kesempatan untuk memahami karakter teman-temannya. Secara sosial, anak akan terampil dalam berinteraksi, dia akan percaya diri dalam berkomunikasi, dan dia bisa bekerja sama dengan siapapun. Jadi terkadang anak-anak suka pilih-pilih teman, aku dengan ini gitu. Nah, anak-anak yang dia sudah terbiasa bermain dengan siapapun, dia bisa bergaul dengan siapapun juga. Jadi dia tidak akan tergantung kepada seseorang. Ada anak yang memilih misalnya, aku pengen sekolahnya ke sini deh, ada si ini gitu, ya. Itu artinya dia tergantung pada teman ini. Secara emosi berarti dia kurang berkembang. Oke, nah yang terakhir adalah kebutuhan, batasan, dan bimbingan kendali diri. Nah, saya yakin Bapak Ibu, kita semua punya aturan di rumah. Kita memberikan aturan pada anak-anak. Nah, namun dalam pelaksanaannya, aturan tersebut harus dalam bimbingan dan pengawasan orang tua. Jadi ada tipe orang tua yang permisif, yang membolehkan segala macam anak, boleh apa saja. Yang penting anak anteng, yang penting anak tidak rewel, gitu ya. Nah, berarti aturannya ada, tetapi tidak diberikan bimbingan dan pengawasan, ya. Jadi saya yakin aturan mah semua ada, hanya mungkin bimbingan dan pengawasan ini yang terkadang mungkin karena kita juga waktunya sibuk, sehingga bimbingan dan pengawasan ini boleh kok didelegasikan kepada orang lain, tetapi harus sama
Intinya harus sama. Apa yang kita mau harus dilakukan oleh orang yang misalnya pengganti apa pengasuh atau siapa harus sama seperti yang kita inginkan. Ini mengapa penting aturan ini? Pertama, anak belum memiliki pengetahuan mengenai apa yang diizinkan, apa yang dilarang dan mana yang harus dilakukan. Jadi ya walaupun misalnya anak saya badannya udah gede, tinggi gitu, tetap Bapak Ibu namanya anak-anak. Ya baru sebatas pengalaman di usia 15 tahun. Artinya nanti ada pengalaman-pengalaman baru dan itu memang harus diberikan aturan juga oleh kita. Ya, ketika misalnya dulu di SD gitu ya. Nah, berarti aturan SD. Ketika dia menginjak SMP atau menginjak SMA, maka nanti aturannya adalah berkembang sesuai dengan fasenya. Berarti nanti aturan bertambah dan pengawasan dan bimbingan dari kita juga harus bertambah gitu ya. Kemudian anak belum tahu cara melakukan apa yang boleh dilakukan dan bagaimana cara menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, jadi untuk anak-anak yang apa ya maunya sendiri gitu ya, kadang susah untuk diarahkan oleh orang tua harus melakukan apa gitu ya. Nah barangkali mungkin bimbingan pengawasan ini yang memang agak lemah. Kemudian anak perlu bimbingan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Jadi mengapa kita harus memberikan bimbingan dan batasan kepada aturan yang diberikan kepada anak-anak? Ya karena inilah Bapak Ibu. Jadi jangan mengatakan gini, nanti juga gitu. Jangan Bapak Ibu, di usianya sekarang itu yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, bagaimana jika bimbingan dan aturan itu tidak didapatkan oleh anak-anak? Ya, ini akan terjadi. Entitled, ada istilah seperti ini. Anak merasa berhak. Jika kita memberikan aturan, tetapi tidak memberikan bimbingan dan aturan, maka anak-anak akan merasa berhak melakukan apapun. Yang penting mas saya mau, ya udah saya lakukan. Dia tidak akan peduli. Dia akan tidak akan peduli misalnya bahwa itu adalah dilarang, bahwa itu tidak boleh. Dia tidak mau. Saya pengen, ya udah, karena saya merasa berhak. Saya berhak untuk melakukan itu, ya udah dia lakukan itu. Jika itu tidak diberikan bimbingan dan pengawasan. Kemudian ini ada grandiosity, merasa hebat, merasa lebih dibandingkan dengan orang lain. Mungkin anak-anak yang bosi di rumah, ya suka ngatur sana, ngatur sini, nyuruh sana, nyuruh sini, ya ini salah satu mungkin karena dia merasa hebat, ya gitu. Kemudian anak-anak yang impulsif, kesulitan menahan diri. Jadi Bapak Ibu jika melihat sekarang kok anak-anak susah ya untuk tidak bermain game misalnya. Kan sekarang ini lagi boomingnya terkait dengan game nih. Nah berarti anak-anak ini kesulitan dalam menahan diri, gitu ya. Bahwa misalnya harusnya jam ini adalah mengerjakan tugas, tetapi dia mengabaikan tugas itu, dia malah bermain game. Nah itu adalah salah satu ada anak-anak kesulitan untuk menahan diri. Kemudian selfish, ya egois. Jadi dia tidak akan peduli dengan orang lain. Kalau bicara mungkin dia yang penting dia bicara seenaknya aja. Tidak perlu dia orang lain sakit hati atau tidak. Yang penting buat saya itu adalah enak, ya itu yang dilakukan, gitu ya. Kemudian tidak peduli, sulit berempati pada kesulitan orang lain. Jadi dia tidak akan pernah merasakan misalnya kalau saya maunya seperti ini, dia nyuruh sama orang lain seperti ini, apakah orang lain bisa melakukannya atau enggak, atau orang lain sedang sibuk atau enggak, orang lain sedang capek atau enggak, dia tidak akan peduli. Ya, yang penting kalau saya mau ya sudah. Kemudian dia akan mencari perhatian, dia akan memaksa orang lain untuk berfokus pada dirinya. Dia akan melakukan apapun supaya orang lain memperhatikan dirinya. Kemudian agresif, sikap menyerang. Nah, mungkin tidak banyaklah anak, apalagi kalau di Darul Hikam kan diajarkan bagaimana sikap kepada orang tua. Dia tidak akan menyerang secara aktif. Tapi tadi mungkin yang saya sampaikan di awal, secara agresifnya dia melawannya dengan diam. Dia tidak mendengarkan orang tua atau melakukan hal-hal yang justru tidak disukai oleh orang tua. Tidak jujur, ya, jadi selalu berbohong, ini juga mungkin salah satunya. Kemudian adiksi, ini kurang mampu mengendalikan diri, tadi ya
banyak kok adiksinya. Apakah misalnya adiksi game, drakor, anime atau apa. Kalau adiksi ini berarti sudah berlebihan Bapak Ibu ya. Kalau selama anak ini masih bisa mengatur waktunya, tidak jadi masalah. Nah, kemarin saya dengan Pak Fikri ngobrol dengan salah satu anak laki-laki kelas 7, kalau tidak salah kelas 7. Anak ini bermain game Bapak Ibu, tapi dia tahu. Jadi dia harus belajar. Saya belajar sampai jam 1. Dari jam 1 sampai jam 3 dia harus mengerjakan tugas. Semua tugas yang diberikan oleh guru saat itu dia kerjakan sampai jam 3. Supaya apa? Supaya setelah sholat asar dia bisa bermain game. Sehingga tidak ada masalah untuk di sekolah. Kemudian saya tanya bermain gamenya apa? Dia memilih gamenya adalah offline. Kenapa memilih offline? Dia jawab gini, kalau offline Bu bisa berhenti kapan saja, bisa di pause dulu. Kalau online susah. Nah, dia bisa memilih gamenya seperti apa. Pada saat saya harus sholat, ya di pause aja dulu Bu, nanti dilanjutkan gitu. Nah, sehingga tidak ada masalah untuk anak ini bermain game. Nah, ketika anak-anak sudah bisa mengatur seperti ini, berarti ini bukan adiksi. Tapi kalau adiksi ini anak-anak yang sudah tidak peduli, sudah ada aspek lain yang akhirnya terganggu. Misalnya kurang tidur, istirahatnya kurang, kadang-kadang lupa makan, ya, kadang-kadang lupa dengan kebersihan dirinya. Kemudian apalagi dengan tugas-tugas sekolah, banyak yang anak-anak main game sampai pagi, Bapak Ibu, jam 3 pagi, sehingga pada saat betul mungkin sholat subuhnya dia tepat waktu, tapi setelah sholat subuh tidur, akhirnya bablas dan tidak ikut pembelajaran. Gitu ya. Nah, adiksi ini berarti sudah ada aspek lain yang terganggu dari kegiatannya ini. Nah, itu Bapak Ibu sudah selesai ternyata. Itu adalah kebutuhan dasar. Jadi sekarang dengan mengetahui kebutuhan dasar ini, kita tahu skema masing-masing Bapak Ibu ya. Kita tahu skema kita tahu skema anak-anak kita. Nah, sehingga nanti saat Ibu dengan Bapak mau mengoreksi, koneksinya sudah terbangun. Jadi enak nanti apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu goalnya adalah nanti tercapai gitu. Nah, sehingga nanti stimulus yang ditampilkan oleh anak-anak juga nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi, mangga nanti skema ini masing-masing kita baca diri sendiri. Setelah itu kita membaca skema anak-anak dengan mengetahui kebutuhan dasar ini, sehingga nanti kita akan lebih mudah membangun koneksinya. Itu saja Pak Fikri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bu Linda. Terima kasih banyak Bu. Ini pencerahan sekali ya. Terutama saya juga jadi belajar lagi nih Bu tentang pemenuhan dasar kebutuhan dasar pada anak ya secara psikologis. Mungkin kalau saya tadi sedikit menyimak ada 5 poin Bu ya. Yang pertama tuh tentang kedekatan, kedua tuh kemandirian, ketiga itu tentang validasi emosi, keempat tuh spontanitas bermain, dan yang kelima tuh tentang kendali diri ya yang kaitannya sama aturan. Ya, betul. Nah, langsung aja mungkin ya Bu Linda ya kita sesi diskusi ya. Ini juga sudah ada satu pertanyaan nih dari Pak Chandra. Sudah ada pertanyaan dari Pak Chandra. Mungkin saya coba bacakan Bu ya. Ya, boleh. Pak Chandra ini Satu-satu aja Pak Fikrinya, saya suka lupa ya. Baik. Oh ya, ini dengan ada juga dari orang tua Muhammad Faiz. Oh ya, saya tidak kelihatan. Ya, maka mungkin nanti kita sharing aja ya Pak Fikri ya. Maka mungkin di sini ada Pak Lukman, ada para wali kelas. Ya, bahkan Bapak Ibu yang ingin menambahkan juga ya, Bu Linda ya. Boleh, saya senang banget nanti kita sharing terbuka, ya. Barangkali dari sudut pandang ada dari kedokteran tadi misalnya, atau dari psikolog yang lain atau psikiater boleh. Nah, saya bacakan dulu Bu dari yang pertama ada pertanyaan dari Pak Chandra. Izin bertanya, apabila anak mengatakan bahwa emosinya marah atau sedih belum bisa dikontrol dan suka tiba-tiba muncul, bagaimana respon ortu yang tepat dengan kondisi tersebut? Dia sendiri sadar dengan situasi tersebut dan tidak nyaman. Adakah hal-hal yang perlu diobservasi oleh ortu di kesehariannya? Nah, seperti itu Bu Linda. Mungkin satu-satu dulu Bu ya. Ya. Silakan Bu. Oke. Ya, atau mungkin Pak Chandra boleh bicara langsung ya. Barangkali mungkin bisa bercerita panjang lebar ya. Bangga Pak Chandra. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bangga Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi beberapa kali putri saya tuh ya kayak berkeluh kesah lah kok.
terakhir ya semalam lah bilang kok masih suka sedih atau marah gitu. Tapi respon saya sementara ini hanya bertanya, kira-kira kenapa itu yang bikin sedih atau marahnya itu. Ya nggak tahu aja, tiba-tiba aja suka gitu. Nah, jawabannya seperti itu, Bu. Saya belum bisa merespon lebih jauh lagi karena input dari putri kami seperti itu. Kira-kira untuk lanjutannya saya harus bilang apa lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra, ya jelas ya. Betul Pak, kadang-kadang anak-anak memang bingung ya apa yang dirasakannya, tapi yang sudah dilakukan, yang dilakukan Bapak itu sudah betul Pak, sudah tepat, hanya mungkin nanti perlu mengeksplor lagi Pak. Jadi kalau misalnya tadi marahnya karena apa gitu. Kalau anaknya menjawab misalnya tidak tahu, berarti kita harus memberikan opsi Pak. Misalnya, tadi sebelum kamu merasakan ini, apa yang dilakukan? Atau kamu ngobrol dengan siapa? Ngobrolnya apa saja? Gitu ya Pak ya. Kalau misalnya, oh iya saya membaca, misalnya saya melihat postingan apa, atau membaca apa gitu. Nah dari situ Pak nanti, jadi Bapak nanti terus aja Pak ngajak ngobrol nanti apa, jadi sebelum dia merasakan itu apa yang dia lakukan gitu ya. Misalnya kayak kamu marah misalnya, oke, marah, rasanya marahnya pengen teriak, bisa juga seperti itu Pak, marahnya pengen teriak atau seperti apa ya. Kalau pengen teriak, apa kata-kata yang ingin dikeluarkan itu kan Pak. Jadi terus digali dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kamu ingin mengeluarkan kata-kata ini, kira-kira ke orangnya seperti apa gitu ya. Apakah orangnya ada di sini atau tidak ada? Atau ada juga Pak anak-anak mungkin, karena anak-anak kan sekarang banyak yang itu Pak melihat postingan-postingan orang lain, dia merasa terganggu. Kemarin saya ngobrol dengan anak, dia merasa, jadi dia cemas dengan kondisi dirinya karena dia membaca tentang stres. Jadi katanya saya dengan ciri-ciri seperti itu, saya dikatakan stres berat gitu. Nah, barangkali itu juga bisa terjadi Pak pada putri Bapak, misalnya dia melihat postingan apa, atau misalnya dia mendengarkan kata-kata siapa, itu yang terpicu untuk marahnya. Nah, setelah itu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan, oke, kalau misalnya karena itu, nah biasanya intervensi kita itu sesuai dengan latar belakang marahnya karena apa gitu Pak. Begitu Pak. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak Chandra dari tadi pemaparan Bu Linda? Tapi ini beda topik lagi. Itu baru kemarin juga putri saya nanya, tanyanya itu agak bingung juga saya mau jawab gimana, karena mungkin teman atau siapanya dia kira-kira dia sudah kena father issue nggak sih ya? Saya sendiri belum tahu father issue, mother issue itu apa, terus seperti apa penyebab atau batasannya, sehingga saya hanya bisa jawab mungkin kayak gitu bisa jadi Kak, tapi ya kita nggak tahu kesehariannya di rumah seperti apa, apakah sudah masuk kategori kena mother issue atau father issue. Jadi mohon penjelasan father issue dengan mother issue itu yang bikin anak mungkin tidak nyaman itu seperti apa sih Bu? Berarti memang dari postingan-postingan ya Pak ya, dari berita-berita itu ya dapatnya anak-anak itu ya, kabar-kabar begitu ya. Mungkin ya saya juga baru dengar istilah itu dari anak saya. Pak Fitri, Bangga. Kalau nggak salah itu teh father issue tuh daddy issue Pak ya. Jadi semacam ada ketertarikan dengan lawan jenis yang lebih tua. Jadi kalau tidak salah mungkin mohon dikoreksi Pak. Jadi kalau saya waktu pernah baca tuh, jadi anak yang memang suka dengan seseorang lebih tua dan secara emosional mungkin jauh ya. Kalau orang yang lebih tua mungkin pengalaman pengalaman mengelola emosinya sudah jauh. Tapi kalau yang di bawah yang lebih muda itu mungkin baru tahap awal gitu. Jadinya ada gap yang di situ bikin jadi kalau untuk ngendalin emosi itu kadang lepas kendali, kadang juga sulit dikendalikan gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Kalau misalnya mungkin bisa ditelusuri juga maksudnya didalami juga father issue yang dimaksud itu apa, dan kemudian apakah memang sedang menyukai seseorang yang lebih tua gitu ya. Dalam artian di sini bisa jadi ya kakak kelasnya atau mungkin di atas usianya, seperti itu sih Pak kurang lebih. Ya, mungkin tambahan, mungkin nanti gini Pak, Bapak bisa bersama-sama dengan putri Bapak
mencari informasi itu Pak. Yuk kita sama-sama googling yuk, father issue itu apa, mother issue itu apa. Nah disitulah mungkin Bapak bisa memberikan pengawasan dan bimbingan Pak terkait dengan itu, dengan apa kegalauannya itu gitu ya. Jadi karena memang ini juga saya baru dengar Pak, father issue, mother issue itu seperti apa gitu. Nah, alangkah lebih baiknya mencari bersama-sama terkait dengan itu kejelasannya seperti apa. Nah, disitulah kesempatannya Bapak bisa menjelaskan, bisa berdiskusi, bisa ngobrol. Nanti Bapak bisa bertukar pikiran kalau menurut kamu seperti apa gitu dengan bacaan seperti ini. Nah, diskusi itu mungkin nanti Pak yang akan melatih anak-anak untuk berpikir kritis. Oh iya, kalau saya mah enggak, jadi tidak perlu khawatir gitu. Nah, mungkin kekhawatiran itu karena informasinya kurang jelas, Pak. Gitu. Kalau jelas mah insya Allah kalau menurut saya dia punya keyakinan. Labil-labilnya anak-anak itu biasanya memang informasi-informasi yang diterima itu setengah-setengah, Bapak. Gitu. Jadi itu yang membuat anak akhirnya ya berpikirnya jadi menduga-duga. Nah, jangan-jangan saya juga seperti itu atau kekhawatirannya seperti apa gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau menurut saya Bapak dengan putri Bapak sama-sama googling terkait dengan isu itu seperti apa. Nah, disitulah Bapak bisa ngobrol banyak, diskusi, sharing, dan meminta pendapat dari putri Bapak. Begitu Pak. Ibu, terima kasih juga. Sama-sama Pak. Pak, jadi memang semua di era sekarang itu anak-anak kita itu cenderung begitu mudah ya menyerap informasi yang sifatnya tuh self diagnostic, kayak misalnya oh ini stres tuh apa sih gitu ya, Ya, terus betul, betul. mencoba menyesuaikan dengan dirinya, oh berarti saya tuh lagi depresi, berarti saya tuh lagi stres, tapi itu langsung dijudge ya, langsung dihakimi ke diri sendiri tanpa orang tua ataupun psikolog yang memang sudah punya alatnya gitu ya Bu ya. Ya, Jadi ya, betul. seolah jadi kayak mendiagnosis diri sendiri tanpa ke profesional gitu. Jadi bagusnya anak tuh jadi melek tentang kesehatan mental, tapi kurang baiknya adalah jadi semacam judge pada diri sendiri gitu ya. Jadi oh saya tuh lagi depresi. Akhirnya ngerasa depresi seolah-olah nyari Iya, ciri-ciri orang depresi itu gimana dan dia seolah kayak melakukan gitu ya. betul, betul, Melakukan betul. ciri-ciri itu gitu. Jadi Iya. semacam ada validasi kayak gitu. Luar biasa Bu, nanti bisa kita ada topik yang lain Iya, Bu ya, iya, betul, betul. membahas secara khusus gitu ya. Baik, terima Mendeteksi stres di kasih, anak-anak gitu ya Pak ya, bagus ya. Pak Chandra. Berikutnya ini dari iya betul, menarik tuh. Berikutnya dari, orang tua Muhammad Faiz kelas 93. Oh ini sepertinya tentang karir Bu ya, saya lihat. Tanya Bu, anak saya kelas 9 dan dia sudah punya cita-cita ingin jadi arsitek. Wah luar biasa nih. Dia sudah merancang semua kegiatannya menuju ke sana. Misalnya, saat ini setelah US dari DH selesai dia langsung ikutan kursus AutoCAD. Sekaligus 2 dimensi dan 3 dimensi yang sebenarnya ini baru dipelajari setelah anak SMK atau kuliah. Tempat kursusnya pun bilang bahwa anak saya ini pertama anak SMP yang kursus AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi. Pertanyaannya, menurut Ibu apakah anak saya ini kecepatan atau takutnya nanti akan jenuh? Serta bagaimana menyikapi anak yang seperti ini untuk menjaga semangat dan dia tidak kehilangan masa anak-anaknya. Karena ini semua murni keinginan dia. Terima kasih. Wah, ini gimana Bu Lina mau dipanggil saja? Orang tua Ya, Muhammad Faiz? boleh, Ya. Mangga. Boleh orang tua dari Muhammad Faiz boleh untuk dinyalakan kamera atau audionya. Halo, Assalamualaikum. Nah, oke. Oh iya. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi, saya bapaknya Faiz. Iya, Pak. Iya. Itu Pak, pertanyaannya seperti yang tadi itu, gitu seperti itu. Saya khawatir saja kalau misalnya Faiz ini nantinya bakal jenuh atau gimana sih ya. Sekarang ini semangatnya luar biasa memang, cuman takutnya nantinya jenuh atau gimana gitu loh. Karena ada beberapa contoh yang banyak yang berprestasi, kemudian pada saat di titik tertentu itu jenuh sehingga mereka tidak produktif lagi gitu loh. Itu yang dikhawatirkan. Baik. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, oke, saya paham dengan pertanyaannya. Pak, Bu, jika anak-anak merasa jenuh, biasanya anak-anak melakukan sesuatu secara terpaksa. Mungkin bukan hanya anak-anak, kita juga sama ya Bapak Ibu, jika kita melakukan sesuatu karena terpaksa, karena orang lain, rasanya ingin selesai hanya menyelesaikan kewajiban sebagai kewajiban saja gitu, tanpa berpikir panjang
ke sana kemarinya gitu. Jadi kalau pekerjaan itu dilakukan secara tepat, biasanya kita banyak gitu. Nah itu yang akhirnya kan membuat anak-anak jenuh, bosan gitu. Nah saya yakin Bapak Ibu, jika anak-anak melakukan sesuatu atas dasar keinginan sendiri, apalagi dengan Faiz ini saya yakin berarti Faiz itu sudah punya goals tertentu. Sehingga ya goals-nya itu kan dia sudah dirancang. Kalau menurut saya ini sudah bagus Pak ini. Jadi saya yakin ini tidak akan merasa jenuh dia karena di pikirannya dia sudah punya tahapan-tahapan tertentu Pak, rancangan-rancangan tertentu. Jadi kalau setelah selesai ini dia akan melakukan apa, dan dia akan mengeksplor terus. Ya, orang-orang yang melakukan sesuatu atas dasar keinginan sendiri, dia biasanya kan kreativitasnya juga muncul, sehingga mengeksplor terus. Nah, eksplor ini yang membuat dia tidak akan pernah jenuh, gitu. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua? Kita mendampinginya, Pak, pengawasinya. Sejauh mana? Saya yakin mungkin ada beberapa nanti yang harus diarahkan gitu ya. Ketika dia misalnya memilih sesuatu, diberikan pengarahan dulu, diberikan penjelasan, diberikan informasi secara lengkap, itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Tapi selebihnya, semua yang dilakukannya adalah oleh Faiz sendiri, Pak. Jadi insya Allah bukan kecepatan Pak, kalau ini bukan terlalu cepat perkembangannya, karena dia punya goals tersendiri. Nah goals ini yang ingin dia capai dengan kemampuannya sendiri. Jadi kalau menurut saya kita tinggal mendukungnya saja. Jadi insya Allah tidak akan ada rasa jenuh Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi kan Pak ada minat dengan bakat ya Pak ya, ada minat dengan bakat. Nah ketika kalau bakat itu kan berarti yang sudah dimilikinya. Kalau minat itu kan lahir dari motivasi, bagaimana cara mencapainya. Nah, nampaknya Faiz ini bakatnya sudah ada, minatnya sudah ada, Pak. Bagus. Nah, yang akan menjadi jenuh itu mengerjakan bakatnya itu tanpa diiringi dengan minat. Jadi asal saja gitu. Nah, kalau Faiz ini bakat dengan minatnya sudah sejalan, Pak. Jadi insya Allah ini sudah bagus kalau menurut saya. Kita tinggal mendukungnya saja, Pak. Baik, alhamdulillah. Terus Bu, kalau menjaga semangatnya itu tetap istiqomah gitu ya, itu gimana ya Bu sebaiknya ya? Karena ini kan pasti SMP kelas 3 kan, kelas 9 kemudian dia masih mau SMA gitu. Sedangkan dia sudah berpikir untuk arsitektur tadi itu gitu loh, jaga semangat. Untuk menjaga semangatnya berarti kita harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, Pak. Potensinya dikembangkan dengan kemampuannya tanpa harus kalau misalnya kan kalau kurang bersemangat itu tidak didukung. Seringkali mungkin orang tua meng-cut gitu ya, jadi malas kan Pak kalau misalnya ini nggak boleh, itu dikritik, ini dikritik, ya udahlah malas gitu. Tetapi ketika orang tua memberikan dukungan, maka anak akan tumbuh semangatnya. Jadi lingkungan sosialnya Pak, jadi dukungan dari lingkungan sosial mungkin yang harus lebih kuat. Ketika kita memberikan sesuatu, misalnya kita sering menyampaikan anak ini secara positifnya, secara prestasi artinya Pak ya. Nah, ketika itu diulang-ulang, maka anak akan lebih bersemangat. Beda dengan misalnya gini, yang gitu-gitu aja masa sih? Kan anak jadi tidak dihargai gitu ya Pak ya. Tapi ketika dihargai itu bukan berarti bahwa harus diberikan hadiah saja Bapak Ibu. Ketika misalnya Faiz bercerita kepada Bapak terkait rencana ke depannya, kemudian tadi Bapak misalnya memberikan respons secepatnya, Bapak melibatkan semua panca indera Bapak mendengarkan secara komunikasi terbuka, itu yang membuat dia akan lebih bersemangat Bapak. Baik. Intinya memfasilitasi ya Bu, ya, memfasilitasi, mengawasi, dan terus memberikan dorongan ya Bu ya. Betul Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Pak. Ibu, saya tuh jadi teringat nih Bu, Pak, kalau ngomongin karir tuh jadi ingat skripsi. Jadi memang kalau yang saya lihat yang Faiz alami itu lebih kepada tahap eksplorasi. Jadi mungkin sekarang lagi semangat-semangatnya di dunia arsitek ya. Jadi sampai ngulik AutoCAD, ikut kursus, dan saya lihat luar biasa gitu semangatnya. Cuman ketika nanti misalnya tiba-tiba di SMA atau nanti SMK berubah lagi, itu nggak apa-apa Pak, karena pasti
di dalam perjalanannya menemukan minat yang baru. Misalnya, oh ya di tengah jalan tiba-tiba sukanya kan asalnya di desain grafis, desain sifatnya desain itu dimensi ya. Tiba-tiba tertarik sama desain grafis atau komunikasi visual. Tapi kita sudah punya basicnya, oh ternyata Faiz itu desain gitu. Jadi udah kebayang nih punya basic desain, nantinya kan cabang-cabang desain tuh banyak. Jadi akhirnya kita nggak khawatir kalau Faiz itu kedepannya akan kemana arahnya. Jadi udah punya basic desain yang sehingga nanti ketika mau kuliah mau kerja pun ada dasar skill yang itu jadi modal ketika nanti di dunia yang lebih luas lagi gitu, seperti itu mungkin kurang lebih. Dan untuk semangat kayaknya kalau di kursus Bu Linda, kalau kursus mah lebih kuat lagi ya semangatnya ya, karena bertemu dengan orang-orang kayaknya itu yang lebih dewasa juga Pak ya, maksudnya. Iya, Nah, betul. apalagi dengan yang usianya lebih dewasa, Komunitasnya mendukung komunitasnya ya. ya, jadi obrolannya pun beda gitu sama anak yang seusianya. Luar biasa Pak, berarti sudah ini ya, sudah leading ya seperti itu. Insyaallah, mudah-mudahan, mohon doanya saja Pak, Ibu. Iya Pak, terima kasih banyak. Baik, Bu Linda, kita masih ada pertanyaan lagi nih dari orang tua Saski ya, Saski kelas 93. Nah, katanya adalah sebagai orang tua, sikap kita menghadapi anak-anak yang kurang setuju dengan pendapat kita, misal terhadap keinginannya yang berlebihan. Bagaimana memberi masukan ke anak tentang konsep sederhana sesuai kebutuhan, bukan keinginan agar bisa diterima. Seperti itu, Bu Linda. Ini Iya. ada ya orang tua Saskinya tadi? Iya. Ini sama dengan anak kemarin yang disampaikan oleh anak-anak juga Pak Fikri ya, yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua katanya ya. Ya betul, generasi Z. Jadi bakatnya kata bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Jadi Ya. punya persepsi masing-masing ya. Oke, baik Ibu. Ini mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan Pak Fikri ya. Jadi Ibu betul ya, kita agak sering kesulitan bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak. Nah, tapi intinya Bapak Ibu, ketika kita ingin memberikan informasi apapun, apakah mau memberikan nasihat, mau menegur, mau mengarahkan, yang paling penting komunikasi yang dibutuhkan, komunikasi yang dijalinnya harus nyaman buat anak-anak gitu. Nah, biasanya kalau saya dengan anak-anak di sekolah itu, saya biasanya diskusi Bapak Ibu. Jadi saya tidak seolah-olah seperti saya ingin apa gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang taruhlah melanggar gitu, saya tidak berbicara atas nama keinginan saya gitu. Tapi saya mencoba untuk menggali pendapatnya dia apa terkait dengan pelanggaran itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa dengan cara seperti itu. Ajak anak-anak diskusi terkait dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Anak-anak kan memang secara informasi, secara pengetahuan kan terbatas. Nah, saya yakin sebetulnya anak-anak mungkin juga mengerti apa yang saya tahu bahwa keinginan orang tua itu baik gitu. Tapi suka ada gengsi-gengsi juga anak nurut di depan kita gitu ya. Nah, makanya kalau kita komunikasinya diskusi seperti teman, nah itu anak-anak akan cepat Bu menyadarinya. Oh iya, apa yang disampaikan oleh orang tua tuh, jadi anak tuh tidak gengsi mengikuti apa keinginan orang tua, tapi apa yang nanti akan dilakukan itu lahir dari pemikirannya dia sendiri. Jadi gali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan dan minta pendapatlah kepada anak-anak itu. Jadi jangan kita yang banyak bicara Bapak Ibu, tapi lebih baik anak-anak yang banyak bicara terkait dengan pemahaman suatu tema itu gitu. Jadi misalnya anaknya pengen main bola, orang tuanya pengen dokter gitu ya. Kenapa sih kamu harus kuliah di kedokteran gitu? Atau kenapa kamu sukanya sepak bola? Nah, itu mungkin nanti bisa digali dengan diskusi. Jadi bangunlah komunikasi yang nyaman. Anak-anak itu kan kalau ngobrol dengan teman itu kan nyaman. Berarti komunikasi yang kita tuh mungkin harus mirip-mirip seperti kita dengan teman, seperti anak-anak dengan temannya gitu ya. Kalau komunikasi anak dengan orang tua itu yang mungkin jadi gap itu akhirnya anak itu jadi aduh malas ngobrol teh gitu. Tapi kalau ngobrol dengan temanmu anak-anak bisa berjam-jam ngobrol apa saja gitu. Nah, jadi buatlah komunikasi yang menyenangkan seperti anak-anak ngobrol dengan temannya. Jadi bisa terbuka, mengobrol apapun, menyampaikan apapun, kita siap untuk berbicara. Barangkali itu atau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, Bang Ibu. Ya. Enggak
Ibu, Gimana? orang tua Saski, boleh kalau paling kan ada yang mau ditanyakan lebih dalam Atau mau lagi. ditambahkan sama Pak Fikri mau? Ya sudah cukup sih Bu, tadi sudah sama ya, maksudnya itu yang jawaban Bu Linda sudah luar biasa. Memang pada dasarnya orang tua sebagai pendengar yang baik ketika anaknya ada apa ya, hal yang miss gitu ya, kebutuhan, keinginan tuh masih belum sesuai gitu dengan konsep pada dasarnya. Baik, ada lagi, orang tua Saskia kelas 93, barangkali ada yang mau ditambahkan lagi? Bentar sih. Oke, baik kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bu Linda ada pertanyaan lagi nih dari orang tua. Oh, orang tua Samarama ini izin ya katanya. Lift duluan, Bu, katanya. Materinya bagus sekali, hatur nuhun. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, Bu Linda, ini kita setelah kegiatan ini selesai akan di-share ya, Bu ya, materinya ya. Jadi materi sekaligus nanti rekaman untuk Zoom bagi orang tua yang belum hadir, kita ada di YouTube seperti itu. Nah, baik Bu Linda, pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Setiorini. Assalamualaikum Bu Linda, bagaimana mengetahui minat dan bakat anak? Adakah batasan waktu dikatakan terlambat, Bu? Nah, silakan Bu. Ini tentang minat bakat ya, Bu ya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Banyak Bu untuk melihat minat bakat itu. Tapi yang paling gampang itu sebetulnya kita melihat, mengobservasi dari keseharian anak-anak, Bapak Ibu. Kita bisa melihat aktivitas apa yang dilakukan oleh anak-anak dan itu dilakukannya berulang-ulang, kemudian anak menyenanginya. Ya, apakah misalnya anak ini senangnya ngoprek, Pak Bu, berarti mungkin nanti larinya ke teknik. Itu secara sederhananya dulu ya. Jadi atau misalnya anak ini kok bagus dalam berbicara, kalau berbicara itu bahasanya runtut, kemudian kalau menyampaikan pesan itu lengkap gitu. Berarti dia punya kelebihan di komunikasi, di bahasa. Berarti nanti larinya kemana? Atau misalnya anak ini senang banget untuk pelajaran-pelajaran yang eksak gitu ya. Dia berusaha keras untuk bisa menyelesaikan semua dan itu dijadikan tantangan. Nah, berarti itu minatnya ke arah-arah eksak. Nah, nanti berarti larinya kemana? Nah, itu sederhananya. Jadi ada anak yang misalnya orang tua memasukkan anaknya untuk les piano, les gitar, tapi hanya sebentar berhenti. Berarti memang itu bukan minat bakatnya. Kalau bakat itu yang dibawa, yang dimilikinya, berarti bukan di situ bakatnya dan tidak ditunjang dengan minatnya. Susah misalnya, nah saya memang tidak menyukai, hanya sekedar saya dimasukkan les, sudah bayar ya sudah gitu. Tapi ada anak yang kalau misalnya dia senang menggambar, dimanapun dia berada dia menggambar dan dia menyenanginya, kemudian itu dijadikan ekspresinya untuk menggambar menggambar alam, menggambar tentang emosi dirinya. Nah, itu berarti dia minatnya di situ. Itu secara sederhananya. Tapi yang lebih gampangnya memang bisa dengan psikotes minat bakat. Tapi sebelum ke sana, Ibu dengan Bapak boleh kok mengobservasi di rumah saja. Jadi kalau misalnya seperti saya anak yang kedua tuh dari kecil Bapak Ibu dia senang ngoprek. Apapun yang barang-barang yang dia temui, dia bisa dijadikan bahan mainan. Jadi kalau misalnya saya suka beli kayu putih atau apa, itu kayu putih itu Bu, si kertasnya dibuka, nanti tempel lagi. Pokoknya semuanya dioprek aja. Nah, saya melihat anak ini ke teknik gitu. Nah, makanya pada saat SMA saya arahkan cari jurusan-jurusan yang teknik. Sehingga sekarang dia kuliah di jurusan teknik pangan yang banyak prakteknya, dia menikmati. Itu tanpa saya tes Bu, walaupun saya psikolognya, emaknya psikolog, saya tidak tes anak saya Bu. Karena saya sudah melihat anak ini kalau misalnya diberikan materi pelajaran yang hafalan-hafalan, dia agak susah. Tetapi untuk pelajaran kayak fisika, kimia, matematika, dia cepat banget. Dan dia setiap hari yang dia lakukan itu adalah pembelajarannya itu. Dan di rumah juga seperti itu, Bu. Kalau saya membeli barang apapun, misalnya saya membeli mixer atau apa, maka yang merangkainya adalah dia. Jadi, oh ini adalah teknik. Nah, makanya pada saat SMA, saya arahkan, saya tawarkan beberapa jurusan, silahkan, ini adalah jurusan teknik. Nah, akhirnya dia memilih jurusan teknik pangan. Dan teknik pangan itu kan kebanyakannya praktikum. Dia menikmati Bapak Ibu di kuliah itu karena itu adalah passion-nya dia, minatnya dia ke situ, bakatnya dia ke situ. Sehingga dia tidak merasa bosan Bapak Ibu ketika ada praktikum yang
harus praktikum hari ini, laporannya nanti malam harus dikerjakan, dia lakukan dengan senang hati karena itu adalah minatnya dia. Dia tidak merasa terpaksa oleh siapapun. Nah, selain itu, ketika minat bakat sudah sesuainya, dia punya goal tersendiri, dia punya target. Saya harus apa, dia sudah bisa merancang sendiri tanpa harus diarahkan oleh saya. Jadi itu sederhananya Bapak Ibu bisa mengamati dari aktivitas sehari-hari. Tapi akan lebih lengkap jika nanti memang dilengkapi oleh psikotes. Jika Bapak Ibu mau melakukan psikotes sekarang, boleh, bisa. Nanti dari psikotes itu bisa digambarkan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya, jadi misalnya kelebihannya di bahasa, kelebihannya di emosi, atau kelebihannya di sosial. Nanti akan terungkap di situ sehingga nanti akan lebih mudah buat Ibu dengan Bapak mengarahkan jurusan apa nanti atau karir apa yang nanti akan dipilih oleh anak-anak. Begitu. Baik, Bu Linda. Bu Setiori ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ditambahkan? Barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu, terdengar. Oh iya. Pertanyaan yang kedua, Mas, yang batas waktu ada nggak dikatakan atau dikategorikan terlambat gitu? Terlambat dalam apa, Bu? Terlambat dalam apa? mengidentifikasi tadi minat dan bakat. Oh, tidak, Bu, tidak ada batas waktu, Bu, tidak ada. Okay. Semakin dini Ibu bisa menemukan, semakin bagus sebetulnya. Tapi Ibu nanti bisa seiring jalan kok, Bu. Seiring jalan. Sekarang SMP, nanti SMA, nanti arahnya kemana. Ibu lihat nanti kalau misalnya SMA nanti memilihnya IPA atau IPS gitu ya. Nah, nanti kan akan semakin jelas. Ibu bisa ngobrol kok nanti dengan anaknya, misalnya kamu lebih suka jadi kan kalau untuk pemilihan jurusan di kuliah itu berarti harus menentukan jurusan IPA IPS nanti di SMA-nya ya Pak Bu ya. Jadi biar tidak salah. Nah, berarti Ibu nanti bisa nanya gini, untuk menentukan jurusan IPA atau IPS. Ibu bisa tanya ke anaknya misalnya gini, kamu lebih suka pelajarannya hitungan atau hafalan? Gitu ya. Kemudian, kamu lebih suka pelajaran yang praktek atau teori saja? Kamu lebih suka bekerja, kalau misalnya pekerjaannya yang di dalam ruangan atau di luar ruangan? Nah, itu nanti jawaban-jawaban itu nanti akan mengarahkan jurusan apa yang akan diambil. Jika dia misalnya, saya senangnya hafalan, teori, ya, senangnya bekerja di luar ruangan. Nah, itu berarti bisa ke IPS mungkin nanti, gitu ya. Kalau misalnya saya sukanya hitungan yang praktek, mungkin nanti harus mengambil IPA karena nanti jurusan-jurusan teknik itu kan mewajibkan dari IPA. Gitu. Nah, pertanyaan itu Bu nanti yang diarahkan pada anak-anak supaya nanti betul-betul yang dipilih itu sesuai dengan keinginan anaknya. Gitu ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Linda, Bu Setiorini. Cukup Bu ya untuk pertanyaannya. Insya Allah. Nanti ngobrol lagi, Mas. Nah, ya betul. Boleh. Kami masih menyediakan layanan konseling atau konsultasi Bu, jadi bisa menghubungi kami atau nanti via wali kelas juga boleh. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Luar biasa ya ini Bapak Ibunya hebat Bu Linda. Saya tadi menyimak gitu ya ketika Bu Linda lagi ngejelasin itu. Ada yang sambil nulis gitu ya, jadi dicatat gitu. Jadi ibu ngomong catat, jadi benar-benar luar biasa ya semangat belajarnya Bapak Ibu gitu, karena bagaimanapun juga hari ini tuh parenting tuh jadi penting ya Bu Lina ya. Jadi betul. parenting tuh penting gitu, karena bagaimanapun juga kita selaku orang tua, karena setiap anak tuh ya anak-anak kita gitu. Jadi kan biasanya misalnya ada anak orang lain yang misalnya merokok gitu, terus kita nggak negur, itu mah bukan anak saya misalnya. Padahal kita selaku orang dewasa punya apa ya, kesempatan atau punya hal yang menjadi tanggung jawab untuk bisa mengingatkannya. Dan oleh karena itu kita di sini berkolaborasi untuk bisa mempelajari bagaimana sih kebutuhan dasar anak gitu ya, secara psikologisnya. Nah, senang ya kalau orang tua. Senang banget tuh, luar biasa. Seperti itu tadi juga saya lihat Bapak Ibunya mencatat gitu, mencatat serius gitu ya, luar biasa.
Dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi atau sharing juga, boleh ya Bu Linda ya? Kita Ya, masih ada waktu sedikit lagi nih. ya 3 menit lagi. Dari Bapak Ibu ada yang ingin sharing tentang hal tadi yang Bu Linda sampaikan, misalnya oh ya dari 5 kebutuhan dasar itu anak saya itu sudah terpenuhi, bisa diceritakan mungkin tipsnya ya Bu Linda ya? Ya, betul, Jadi betul, betul, betul. intinya juga Jadi bisa, belajar ya. ya betul. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin sharing juga nih tentang pengalaman mendidik anaknya yang bisa dijadikan apa ya, semacam inspirasi nih buat kita semua. Inspirasi betul. Boleh Bapak Ibu silakan langsung saja nyalakan on mic dan kameranya. Nanti kami langsung dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk berbicara. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin sharing tentang pengalaman mendidik anaknya nih, terutama berkaitan sama ini atau boleh hal lain yang bisa dijadikan inspirasi ya buat Bapak Ibu yang lainnya. Meskipun pada dasarnya Bu ya, setiap anak tuh beda ya, jadi pola asuh pun beda, tetapi mungkin ada beberapa hal yang jadi nilai inspirasi yang buat semangat kita mendidik anak lebih baik lagi kayak gitu. Ya, itu kan berkaitan dengan skema yang kita miliki, Pak. Nah, ya betul Ya, sekali Bu Linda. masing-masing kita punya skema. Masing-masing punya skema. Jadi pola pengasuhan itu juga berkaitan dengan skema. Jadi kalau kita punya anak 3, berarti kita memiliki skema 3 macam nih. Skema A untuk anak yang A, skema B untuk anak B, skema C untuk anak C. Jadi kita tidak bisa memperlakukan pola asuh yang sama untuk 3 anak gitu ya, karena anak-anak punya skema yang berbeda. Skema ini kan lahir dari bagaimana persepsi anak-anak terhadap pola asuh kita gitu ya. Nah, persepsi ini yang dimiliki oleh anak-anak itu berbeda. Mungkin tidak ada cukup sekali, Bu. Ya, cukup ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung kegiatan nih. Mungkin kita akan diakhiri dengan sesi foto, Bu. Ya, sebelumnya boleh Bapak Ibu semuanya dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Foto ini foto online ya. Foto digital gitu lewat aplikasi Zoom. Tapi sebelum ditutup, barangkali dari Pak Lukman, Pak Danis atau Bapak Ibu Wali kelas ada yang ingin disampaikan, Pak? Cukup tampaknya Pak Fikri, nanti insya Allah untuk informasi kelas 9 akan ada undangan khusus ya Zoom meetingnya Pak Fikri. Untuk penjelasan terkait dengan PPDB dan lain sebagainya ya. Siap. Baik Pak Lukman, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah sudah menyalakan kamera. Semuanya Bapak Ibu Wali kelas juga. Oh ya, nggak apa-apa Ibu yang off cam juga nggak apa-apa ya. Barangkali sedang ada kegiatan yang tidak bisa diganggu. Ya, tidak apa-apa. Baik, nah sudah dinyalakan kameranya, jadi bisa kelihatan ya wajah-wajah semangat luar biasa nih. Ya, baik. Saya coba capture dulu untuk bisa semuanya terlihat. Oh ya, baik. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa, baik itu kelas 7, 8, dan 9 yang telah memberikan sedikit sebagian hartanya untuk infak Ramadan di SMP Darul Hikam. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, semoga menjadi dilipat gandakan dan menjadi bekal untuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah sudah siap nih ya kita foto bersama Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung ya, nanti hitungan ketiga saya jangan lu berhenti karena ada 3 slide ya. Nanti saya aba-aba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. 1 2 3. Oke, 1 ya. Tenang Bu, tahan dulu. Tahan dulu Pak ya. Ini baru 1. 1 saya save dulu. Oke, sekarang yang kedua ya. 1 2 3, boleh bergaya bebas ya. Oke. Ya, oke. Sekarang yang ketiga. Baik, yang ketiga. Oke, 1 2 3. Oke, ya alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir. Bu Linda makasih banyak, luar biasa ilmunya hari ini.
jadi kesempatan buat belajar juga bareng-bareng, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan webinar parenting ini akan dilaksanakan untuk nanti ya di semester berikutnya, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari proses pembelajaran kita bersama. Baik, sebelum ditutup kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fikri selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Matur nuwun, Bapak. terima kasih banyak Bapak sudah hadir ya. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu.